negara-negara berikut, kamu pengen lanjut PhD-nya di mana gitu. Pengen lanjut S3-nya di mana gitu. Oke. Silakan langsung dipilih. Weh. Amerika, Australia. Ada lagi? Oke, kita tunggu sebentar. Saya kasih 10 hitungan lagi ya. 10, 9, 8. Yang belum pilih silahkan pilih. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, berarti paling banyak pengen tuh ke Amerika. Nambah nih. Amerika. Ini semua ketampil nggak? Bisa ngelihat nggak? Bang Coki bisa lihat? Oke. Semuanya bisa lihat? Oke. Oh iya, tertinggi di Amerika, teman-teman. Jadi kita lihat ya, habis ini. Habis talk show ini apakah tetap teman-teman yang pengen ke Amerika tetap pengen ke Amerika? Atau habis talk show ini malah ternyata di Amerika lama banget ya kuliahnya gitu, mendingan aku ke Belanda aja gitu misalnya. Atau teman-temannya udah mantep banget pengen ke Inggris, tiba-tiba ternyata kayak gitu kuliah S3 di Inggris, yang mendingan aku ke Australia gitu, siapa tahu ya kan, dan seterusnya. Nah, kita sambut moderator kita hari ini yang keren banget, Jessica Marpaung. Silahkan Mbak Jessica. Halo, selamat pagi. Terima kasih Mbak Dina dan teman-teman Mini Academy. Introduction-nya luar biasa sekali baiknya. Kayaknya nggak segitu bagus ya deh, Mbak. Karena kita hari ini kedatangan narasumber yang mana senior saya, kolega-kolega saya yang sangat-sangat saya respect dan look up to. Jadi hari ini hopefully kita semua bisa belajar mengenai PhD. Ya, at least pandangan-pandangan narasumber tentang PhD supaya kita semua jangan kendor tapi kejar PhD. Ya, jadi itu judul kita pada hari ini. Nah, seperti yang tadi Mbak Dina sudah jelaskan, mungkin sedikit nanti saya akan bahas juga dan teman-teman Fahmi akan bahas juga kenapa sih hari ini kita bekerja sama dengan Mini Academy untuk membahas masalah PhD. Fahmi ini bukan nama orang ya, karena saya di sini lihat ada yang namanya Mas Fahmi Ramadan nih. Kebetulan sama namanya, luar biasa ya. Kita sering banget discuss, jangan-jangan nanti ada yang namanya Fahmi juga nih. Nah, jadi Fahmi itu adalah Forum Akademisi Hukum Muda Indonesia. Ya, nanti kita akan menjelaskan lebih jauh apa itu Fahmi dan dijelaskan oleh Tio, salah satu kolega kita. Tapi sebelum kita tahu lebih jauh tentang Fahmi, mungkin kita tahu lebih jauh tentang PhD dulu hari ini ya. Jadi hari ini kita kedatangan narasumber yang luar biasa. Ada 4 figur yang sangat saya hormati, saya look up to, saya respect ya. Dan di sini karena kita mau membahas PhD secara keseluruhan, jadi kita mengundang figur-figur yang berpengalaman dalam bidang PhD ini dari seluruh belahan dunia. Mungkin nggak semua, tapi at least ini representatif. Ya, jadi kita punya Mas Fahrisal Afandi. Ini Mas Fahrisal ini sangat berpengalaman karena telah meraih gelar PhD in Law dari Leiden Law School di Belanda. Ya, jadi kebetulan baru lulus ya Mas ya, tahun 2021 gitu. Jadi benar-benar fresh pengalamannya. Kemudian Mas Fahrisal ini mengajar di Departemen Hukum Pidana di FH Unbrau, ya Universitas Brawijaya, dan mengajarnya itu hukum pidana, hukum acara pidana, praktik peradilan pidana, hingga kriminologi dan antropologi hukum, luar biasa. Dan yang jelas karena pengalaman Mas Fahrisal telah menjadi saksi ahli, kemudian menerbitkan publikasi yang begitu banyak ya Mas, termasuk buku-buku, dan yang paling terakhir ini yang sangat menarik, judulnya itu Maintaining Order, Public Prosecution in Post-Authoritarian Countries. Jadi The Case of Indonesia. Nah, ini diterbitkan oleh Myers Institute Leiden Law School. Nah, jadi kita bisa tanya-tanya nih, kesempatan publikasi setelah PhD ini seperti apa ya, terutama di Belanda. Jadi saya rasa ini akan menjadi sangat menarik. Ya, selamat datang Mas Fahrisal, nanti kita saling discuss ya. Oke, kemudian yang kedua adalah Bang Coki Ramadan. Nah, Bang Coki ini mungkin banyak dari kita juga nggak asing, karena Bang Coki ini adalah dosen di FH Universitas Indonesia. Terkenal banget Bang, karena teman-teman yang mahasiswaku tuh selalu ngefans sama Bang Coki. Ya, Bang Coki ini adalah
kandidat PhD di University of Washington Law School di Amerika. Nah, banyak dari peserta kita pada hari ini sangat tertarik dengan PhD di Amerika, jadi sangat relevan ya Bang Coki. Nah, Bang Coki ini juga mendapatkan beasiswa di LPDP yang tentunya juga sangat kompetitif. Nah, Bang Coki di UI itu mengajar hukum acara pidana, hukum acara perdata, kemudian praktik kemahiran juga. Dan tidak hanya itu, tetapi juga Bang Coki fokus di isu-isu anti korupsi ya Bang. Bahkan dissertation proposal yang terakhir saya lihat itu judulnya Benefit Cost Analysis of Enforcing the Indonesian Anti-Corruption Law. Jadi itu campuran tuh antara hukum pidana dengan economics analysis of law. Jadi area yang begitu beragam ya Bang Coki, dan mungkin nanti saya juga pengen tanya-tanya nih Bang, dari sebegitu banyaknya keahlian Bang Coki kok bisa sih tiba-tiba mengerucut ke cost and benefit analysis gitu. Selamat datang ya Bang Coki, nanti kita discuss lagi. Oke, yang ketiga itu adalah senior saya juga yang sangat saya kagumi, very powerful woman, Mbak Rafika. Mbak Rafika Kurata Ayun, selamat datang Mbak. Mbak Rafika ini adalah kandidat PhD di Melbourne Law School. Jadi dari Amerika, dari Belanda, kita ke belahan dunia yang lain, yaitu Australia. Nah, jadi Mbak Rafika ini juga mendapatkan beasiswa, yaitu Australian Awards Scholar, itu di Center for Indonesian Law, Islam and Society, atau disingkat SILIS. Nah, ini di Melbourne Law School. Kemudian Mbak Rafika ini penelitiannya cukup terkoridor ya, sangat-sangat diverse, tapi juga spesifik di saat yang bersamaan. Jadi penelitian Mbak Rafika ini salah satunya adalah Indonesia's Blasphemy Law atau hukum penistaan agama in Democratic Indonesia. Luar biasa. Jadi Mbak Rafika ini juga sama, dosen di Departemen Hukum Pidana di EVA Universitas Indonesia dan mengajar seperti Bang Coki dan Mas Farisal ya, The Principles of Criminal Law in Practice, dan Selected Offenses in Criminal Law. Jadi selamat datang Mbak, nanti kita ngobrol-ngobrol lagi ya Mbak. Oke, yang keempat ya, last but not least, ini adalah teman lama saya. Oke, namanya Muhammad Rifki Wicaksono. Nah, Rifki ini, halo Rifki. Rifki ini luar biasa berprestasi karena setelah lulus dari program LLM atau Master of Laws di Harvard University, Harvard Law School, dan itu pun setelah lulus dari Oxford University ya, Rifki. Jadi luar biasa ini alma maternya Mas Rifki ini. Nah, di Harvard pun beliau juga memperoleh Dean Scholar Prize. Kalau Dean Scholar Prize itu berarti award yang sangat kompetitif ya, dan hanya diberikan ke mahasiswa yang berprestasi. Nah, dan juga beliau baru saja diterima di program PhD di University of Oxford, luar biasa. Nah, jadi di dalam perjalanan akademisnya, Mas Rifki juga memperoleh Jardine Oxford Graduate Scholarship. Nah, ini berbeda ya dengan LPDP atau scholarship dari institusi atau universitas tertentu, tapi Jardine Oxford Graduate Scholarship dan juga Harvard Law School Graduate Program Scholarship Grant. Panjang banget. Jadi banyak sekali kesempatan kita untuk bertanya juga tentang scholarship kepada Mas Rifki. Dan sekarang Mas Rifki ini tentunya juga mengajar di Departemen Business Law di UGM ya. Jadi kekhususannya adalah mengajar dalam bahasa Inggris nih Mas Rifki. Jadi Mas Rifki mengajar competition law, international economic law, business law, alternative dispute resolution clinic, negotiation, legal writing, ethics for legal profession. Luar biasa sekali, dan saya nggak bisa sebutin satu persatu prestasi dari narasumber kita pada hari ini, nanti dibuktikan aja dengan penjelasannya yang akan luar biasa. Ya, jadi itu perkenalan singkat saya terhadap narasumber kita pada hari ini. Jadi langsung aja ya kita mulai diskusi tentang jangan kendor, ya kita harus kejar PhD. Kenapa kita bahas ini? Karena saya pun adalah salah satu korban dari kegalauan PhD. Ya, jadi hari ini gimana kita akan membahas topik PhD ini? Jadi sebagai moderator karena diberikan tugas, jadi saya mau membahasnya nih kayaknya pergumulan saya sendiri deh. Dari mulai kenapa sih mesti PhD? PhD itu apa in the first place gitu loh. Kegalauan itu dulu kan yang harus kita selesaikan. Kemudian setelah itu gimana ya bisa bergerak, kita mau apply
ke program S3. Kemudian pas apply-nya, ini berat-beratnya gimana caranya? Gimana kita menulis CV, gimana kita membangun CV, menulis personal statement dan segala macamnya, termasuk ya yang paling ini infamous adalah proposal penelitian. Ya, kemudian bagaimana ketika sudah mendapatkan PhD? Bagaimana kita membiayai program PhD tersebut? Apakah ada scholarship? Dan setelah itu kalau sudah lulus seperti Mas Farisal, apa sih career mapping kita ke depannya? Jadi semua itu dibungkus menjadi satu sesi yang hopefully akan berguna bagi kita semua. Ya, baik, kita mulai aja. Para narasumber nih udah nggak sabar nih, pengen berbagi. Pertanyaan saya nih yang pertama, dan tentunya nanti para peserta juga akan mendapatkan kesempatan bertanya. Ya, tapi pertama dulu deh, Mas dan Mbak. Menurut Mas dan Mbak, apa sih PhD itu? Pertanyaannya philosophical, tapi kita harus overcome barrier ini dulu lah. Apa PhD itu? Kenapa kita harus ngambil PhD? Apa motivasi Mbak dan Mas pertama kali untuk bergerak untuk mendaftar PhD? What is PhD to you? Ya, jadi mungkin aku bisa persilahkan dulu Mas Farisal. What is PhD to you, Mas? Ini pagi-pagi udah berat sekali pertanyaannya ya. Kalau guyonannya anak PhD itu permanent head damage. Jadi saya sudah bersyukur telah melewati masa permanent head damage itu. Jadi yang 3 teman yang lain insya Allah akan segera cepat selesai begitu ya. Jadi bagi saya PhD itu sih berbeda dengan di Indonesia barangkali. Kalau PhD itu kan doktor ya, gelar doktor itu kan seolah-olah sorry to say kayak diobral begitu ya. Semua orang bisa jadi dokter asal punya uang dan kuasa. Tapi kalau yang sepengalaman saya, sejauh pengalaman saya kuliah di Belanda, barangkali nanti ada teman-teman yang menambahkan, PhD itu kan jenjang untuk menekuni dunia akademik ya. Jadi kita ini lulus PhD itu baru disebutnya junior researcher begitu ya. Karena kita dalam masa PhD itu benar-benar dibimbing bagaimana sih caranya menulis dan meneliti yang baik. Jadi kenapa kita butuh PhD, khusus akademia sangat penting untuk mempertajam analisa, kemudian berguru, gitu ya, berguru karena kan intens sekali kita komunikasi dengan pembimbing, beda dengan di S1 dan S2, ini mandiri, penelitiannya mandiri, tapi kita dibimbing betul bagaimana cara meneliti yang baik, sampai kita layak dapat SIM. Nah, PhD itu semacam SIM, agar kita bisa melakukan meneliti sendiri. Nah, kalau kita punya SIM PhD, kita bisa meneliti sendiri sesuai dengan kemampuan dan keahlian yang kita dapatkan selama penataran itu. Jadi bagi saya PhD itu hanya SIM. Jadi kalau misalkan ada yang bilang PhD itu gelar tertinggi, bidang akademik, selamat. Nah, kayak gitu-gitu itu kan belum, itu masih baru mulai sebenarnya. Jadi ujian sesungguhnya ya ketika sudah PhD. Anda mau ngapain dengan PhD itu? Gitu. Itu sih. Luar biasa sekali ya Mas. Jadi permanent head damage ya. Untuk kita semua nih yang tertarik di sini siap-siaplah berpusing-pusing ya. Nah untuk Mbak Rafika kira-kira sama nggak sih Mbak? Pusing juga atau ada PhD understanding yang lain nih Mbak? Kira-kira sama sih ya. yang sudah punya pengalaman tentu lebih valid penjelasannya karena sudah melampaui proses itu. Sementara saya kan baru mulai ya, baru 2 tahun. Tapi kira-kira hampir mirip lah. Kalau PhD itu ya sebenarnya pengalaman yang mendebarkan ya. Jadi ngeri sedap gitu loh. Karena sebenarnya ini challenging banget, tapi sekaligus ini personal achievement yang menurut saya pantas lah untuk diperjuangkan gitu loh. Kalau memang kita sudah mantap untuk itu. Jadi tergantung juga niatnya bagaimana. Jadi ini adalah personal achievement dan ini juga institution achievement juga gitu loh. Kalau misalnya kita sudah berada pada suatu institusi. Karena sebenarnya institusi itu aneh kalau nggak mendukung gitu loh. Karena PhD ini nggak harus orang yang misalnya mereka sudah senior banget atau gimana gitu. Jadi ya ketika misalnya ada orang yang sudah punya niat dan punya modal untuk
studi PhD, menurut saya itu adalah langkah awal yang patut didukung karena institusi akan sangat diuntungkan ketika ada membernya yang kemudian sangat antusias gitu loh untuk segera masuk ke dalam tahap ini, kira-kira gitu. Oke, jadi sebenarnya Mbak Vika tuh juga menggali sisi praktisnya juga ya Mbak ya, karena memang sebagai dosen, sebagai akademisi, dan mungkin juga teman-teman sekalian yang berpikir menjadi dosen, itu adalah sebuah requirement yang harus ya di dalam dunia profesional dosen. Jadi istilahnya adalah bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Pusing dulu ya. Jadi kalau kata Mas Rifki nih di chat, paling kasihan emang anak hukum. SH susah hidup, LLM lama-lama meninggal lah ya. Mas Rifki ya, lama-lama mati, terus terakhirnya permanent head damage. Luar biasa. Oke, kalau gitu mungkin saya ke Mas Rifki dulu ya. Mas Rifki kan ini sudah diterima tapi belum masuk ke kehidupan kuliah S3. Nah, gimana Mas melihat outlook dari Mas Farisal dan Mbak Rafika nih? Jadi ada pusing-pusingnya nih. Apakah Mas Rifki jadi takut atau gimana nih Mas? Motivasinya S3 itu apa sih Mas? Iya, Mbak Jessica. Jadi mungkin saya karena masih belum menyelami ya, jadi masih di honeymoon phase dibandingkan dengan para senior saya yang jauh lebih bijak dan sudah merasakan gitu ya, menempuh kehidupan PhD. Jadi mungkin memang perjalanan hidup orang itu awalnya idealis gitu ya, bayanginnya wah idealis gitu, tapi kemudian setelah menjalani proses kemudian menjadi lebih pragmatis. Kalau ya memang saya masih di fase itu, di awal-awal itu. Jadi kalau buat saya sih PhD itu secara konseptual ini sih dulu pernah ada analogi yang bagus gitu. Jadi kalau kita ibaratkan ilmu pengetahuan manusia itu sebuah sphere, sebuah bola, sebuah PhD itu hasil karya PhD diharapkan menambah jendolan sedikit ke human knowledge itu gitu. Maksudnya it expands lah, memperbesar the accumulation of human knowledge atau ilmu pengetahuan manusia. Walaupun ya pastinya nggak akan besar-besar banget, tapi secara kumulatif kalau satu PhD kecil tuh naik dikit, nah berarti nanti dengan ratusan atau ribuan PhD insya Allah terus kemudian ya ilmu pengetahuan manusia itu terus berkembang gitu sih. Jadi kalau saya memang masih memahami dari konseptual itu, cuma nanti setelah menjalani ya pasti mengalami pusing-pusing juga, dan pada akhirnya sama seperti kesimpulannya Mas Fahrizal bahwa oh ini sebenarnya ya baru the start gitu, it's not the end. Gitu sih, Jess. Oke, tadi Mas Rifki mention untuk menambahkan jendolan pengetahuan itu ya, jadi sedikit-sedikit lama-lama menjadi bukit. Hopefully nanti society kita akan berubah menjadi lebih baik lagi ya. Itu luar biasa bagi saya dan sangat menginspirasi sih Mas. Dan kalau gitu saya mau tanya sekarang kalau untuk Bang Coki, Bang. Bang Coki ini kan pastinya banyak berinteraksi dengan dosen-dosen di FHUI yang mendapatkan gelar S3 tuh dari universitas di Indonesia maupun di universitas di internasional. Dan interest dari peserta kita pada hari ini pun tidak hanya universitas internasional ya Bang, tetapi juga di Indonesia juga ada beberapa yang interested. Nah Bang, pertanyaan saya adalah dengan interaksi networking Bang Coki, kemudian prestasi Bang Coki yang telah begitu panjangnya, ini kadang-kadang saya suka ngerasa ada imposter syndrome nih Bang. Apakah saya bisa ke PhD? Sebaik apakah atau gimana saya bisa memotivasi diri saya yang terbatas ini untuk bisa PhD, mungkin tidak hanya di Universitas di Indonesia aja ya Bang, tapi bisa ke luar negeri juga gitu. Boleh nggak Bang Coki sharing pengalaman Bang Coki? Ya, sebelum ngerespon itu, boleh dikit ngerespon yang pertanyaan Jessica sebelumnya ya. Jawaban guyon saya seperti Mas Fahrizal, kalau bagi saya PhD itu pelarian tugas harian dosen gitu. Jadi kalau di kampus biasa, di guyon ya, kalau di kampus biasa ngurusin borang, absen, koreksi, kemudian administrasi laporan penelitian, dan lain sebagainya, PhD itu benar-benar momen yang paling tepat secara intelektual maupun secara personal dan family dan segala macam, untuk kita juga lebih refresh, karena kan kalau target menjadi dosen atau kemudian jadi guru besar, masa pensiunnya cukup panjang gitu ya, 65 sampai 70 tahun. Jadi momen PhD itu jadikanlah sebagai jeda untuk meningkatkan, mengasah
pengetahuan, refreshing, lebih dekat dengan keluarga, liburan, hiburan, dan lain sebagainya. Jadi momen itu benar-benar sangat berharga lah PhD, meskipun efek sampingnya permanent head damage yang tadi Mas Farizal sampaikan gitu ya. Itu bisa dihindari lah. Tapi itu salah satu makna PhD bagi saya, dan ketika disuruh memilih antara di Indonesia atau di luar, akhirnya saya berjuang mati-matian untuk mendapatkan di luar, karena kalau di Indonesia mungkin pelarian tugas harian dosen itu tidak bisa tercapai dengan sempurna ketika saya melaksanakan PhD atau doktoral di Indonesia. Nah, saya sempat mengalami hal itu, Jessica. Saya daftar AAS nggak keterima, saya daftar Fulbright nggak keterima, dan proses itu saya lakukan dari 2016. Jadi saya baru 3 tahun kemudian setelah berjalan itu baru keterima. Kampus sama punya target ideal ya, Ivy League dan lain sebagainya, tapi ujung-ujungnya cinta lama bersemi kembali. Saya balik lagi ke University of Washington, tempat saya mendapatkan gelar S2. Apapun itu, hasilnya itu sepertinya sudah jalan, sudah takdir lah ya, rezeki saya, beasiswa, dan kemudian rezeki kampusnya di situ, ya sajain aja. Nah, teman-teman, untuk mencoba mendaftar PhD itu ya mungkin prosesnya bisa jadi seperti saya, bisa jadi lebih cepat seperti Rifki, atau bisa jadi lebih lama gitu, seperti teman-teman yang lain. Apapun itu, kalau itu menjadi mimpi teman-teman, it's really worth it. Mulai dari peningkatan akademik, skill, kemudian penelitian, personal journey, hiburan, dan kemudian waktu bersama keluarga yang lebih banyak. Ya, sebagai gambaran, misalnya sekarang lagi kondisi COVID, pandemik, itu benar-benar saya tiap hari bersyukur tinggal di Amerika Serikat instead of di Indonesia. Penanganan COVID-nya jauh lebih baik, saya mendapatkan vaksin lebih cepat, lebih murah, gratis, dan lain sebagainya. Dan kalau misalnya ada yang kena COVID di sekitar saya, proses penanganannya juga lebih baik. Dan itu membuat saya lebih tenang, lebih lebih aman bersama keluarga saya, dan menjalankan berbagai macam aktivitas saya. Jadi prosesnya panjang, bisa saja 1-2 kali gagal, tapi kemudian hal itu jangan patah semangat. Dan yang paling penting lagi, mungkin Rifki pernah ngalamin waktu di Harvard gitu ya. Kalau di Amerika Serikat, seintensnya berdebat di dalam kelas, sesusahnya kemudian menulis memberikan soal dan menjawab, tapi kemudian apresiasi mereka dalam bentuk grade itu cukup fair kok. Dan bahkan nilai saya jauh lebih tinggi gitu dibandingkan di UI. Itu yang membuat saya cukup semangat dan cukup positif ya dengan proses pembelajaran yang saya lalui. Thank you banget Bang Coki. Jadi sebenarnya permanent head damage-nya itu nggak cuma pas PhD, tapi di dalam mempersiapkan PhD itu adalah sebuah maraton ya Bang. Luar biasa banget. Dan itu adalah sebuah mungkin sebuah reminder buat kita semua bahwa this is a marathon. Kita nggak boleh discourage ya, mengalami kegagalan tersebut ya Bang ya. Oke, baik. Kalau gitu Bang, karena tadi Bang Coki juga udah menjelaskan sedikit tentang mungkin gambaran journey S3 di US, mungkin saya bisa tanya juga ke narasumber yang lain. Mas Farizal, boleh diceritain nggak Mas, untuk struktur PhD, mungkin yang tidak kita bisa dapatkan di website-website universitas di Belanda, kira-kira gambarannya itu seperti apa sih Mas Farizal, dan mungkin apa requirement-nya sehingga kita bisa forward looking gitu, kalau mau PhD ke Belanda itu seperti apa kira-kira? Terima kasih. Iya, memang di Belanda dan di beberapa negara Eropa yang lain itu struktur PhD-nya agak lebih unik ya daripada di negara common law misalnya. Di Belanda itu PhD itu disebut medewerker kalau di Belanda, staff. Jadi kita ini punya fasilitas kantor, kemudian diperlakukan seperti staff. Makanya di Belanda itu ada 2 jenis PhD, ada internal dan eksternal. Internal itu artinya PhD itu dibiayai oleh proyek yang dikendalikan oleh dosen. Misalkan ada beberapa dosen yang meneliti
isu tertentu begitu. Kemudian dia butuh asisten riset 4 tahun misalnya dalam bentuk PhD, nanti output riset itu dia akan rekrut itu PhD. Nah, PhD ini disebut internal karena dia dapat gaji dari kampus dan dapat fasilitas setara dengan pegawai, begitu ya. Yang kedua eksternal. Eksternal itu seperti saya dan seperti banyak teman Indonesia yang lain itu bawa beasiswa sendiri. Jadi kita bawa beasiswa sendiri itu ya bisa LPDP, bisa Nufik, bisa Dikti, dan lain sebagainya. Intinya itu bukan biaya atau scholarship-nya itu bukan dari kampus tempat kita bernaung. Bedanya antara yang internal dan eksternal, kalau yang internal itu kan by project. Jadi biasanya ada open application begitu. Temanya sudah ditentukan. Misalkan kemarin sempat ada riset soal hukum perkawinan di Indonesia misalkan. Kebetulan memang ada project itu, project besar. Kemudian hiring 3 atau 4 PhD. Nah, 3 atau 4 PhD ini diminta untuk meneliti soal perkawinan begitu. Jadi itu ya 2 model PhD di Belanda khususnya kalau mau saya cerita. Dan tiap kampus punya kebijakan yang serupa sebenarnya soal 2 ini. Jadi memang fasilitas dan itunya hampir sama. Awal-awal dulu saya ini termasuk yang lama kuliahnya 7 tahun di Belanda. Baru lulus mulai 2013, baru lulus 2021. Tapi saya tidak benar kata Coki tadi, selain PhD-nya head image, tapi ada beberapa hal yang saya syukuri dan kehidupan PhD itu kan journey ya, perjalanan ya. Tiap orang punya perjalanan masing-masing dan kita tidak bisa bandingkan saya dengan Vika, dengan Coki, dengan Rifki pasti punya jalan yang berbeda-beda. Asal kita menikmati, enjoy, itu akan nikmat. Kebersamaan dengan anak yang awalnya saya tidak tahu cara pasang popok, akhirnya terpaksa bisa, misalkan begitu ya. Dan lain sebagainya. Itu banyak hal yang saya syukuri dan itu tidak akan terulang lagi, gitu kan. Ini kesempatan PhD di luar itu benar-benar totalitas kita lepas dari yang namanya porang, dari manapun ya kalau kita dosen ya. Nah, dan sekarang saya sudah mulai lagi ke porang-porang itu. Nah, itu saya sangat merindukan lagi masa-masa PhD. Itu ya. Jadi di Belanda itu apalagi ya, Jessica, selain yang mau ditanyakan soal kalau misalnya untuk keharusan Mas mengambil mata kuliah atau pembagiannya itu seperti apa Mas dengan waktu penelitian? Iya, jadi ini kebijakan baru. Awal saya dulu itu tidak ada kewajiban untuk mengambil mata kuliah dasar. Jadi kita langsung di bawah kendali supervisor. Dia yang menentukan kita ambil kuliah apa saja. Kadang-kadang kita diminta untuk sit in di kelas-kelas master, misalkan di mata kuliah profesor tertentu, atau kita diskusi kita diminta untuk mendiskusikan proposal atau draft artikel kita ke profesor mana, di universitas mana, itu kan, itu biasa terjadi. Di awal, di zaman saya nggak ada, tapi yang terakhir ini ada kewajiban untuk mengambil mata kuliah wajib, misalkan soal metode penelitian, kemudian etika penelitian, kemudian soal data management plan, dan lain sebagainya ya. Itu ada kewajiban. Tapi prinsipnya mayoritas di Belanda itu PhD by research. Jadi mungkin beda dengan di Amerika ya. Dari awal kita sudah diminta untuk kita waktu apply itu sudah harus punya gambaran proposal ya bahasanya ya. Kita mau riset soal apa. Kemudian selama 9 bulan pertama kita kalau kita sudah admit ya diterima. 9 bulan pertama kita harus meyakinkan komite di kampus untuk melanjutkan kita. Itu ada namanya evaluasi 9-month paper ya. Jadi 9 bulan evaluasi 9 bulanan. Kalau 9 bulan itu kita dianggap tidak perform dan kemudian
saringan awalnya itu. Jadi kalau kita tidak perform dan menurut komite di kampus graduate school kita kayaknya tidak mungkin ini bisa melakukan riset seperti ini, maka kita bisa out di tahun pertama. Jadi kalau kita lolos di filter itu ya lolos, mau, dan di Belanda ini nggak ada DO, jadi Anda mau 10 tahun, 11 tahun, 20 tahun, suka Anda. Yang penting selama ada profesor yang mau bimbing, nggak masalah. Jadi beberapa ciri ya di Belanda nggak ada DO, filter pertama itu di 9 bulan 9-month paper gitu, dan lain sebagainya, itu ya. Kira-kira itu. Oke, menarik sekali Mas Farizal. Jadi memang kalau PhD itu di Belanda dianggap sebagai profesional, tepatnya di seluruh dunia ya Mas. PhD candidate itu adalah sebuah perjalanan yang profesional, dihargai sebagai peneliti, dihargai sebagai tandem dari profesor yang menaungi. Jadi ini sebenarnya kalau dibilang sama dengan Masters of Law, tetapi lebih lama, itu nggak banget gitu ya. Jadi sebuah perjalanan yang luar biasa, baru dan unik gitu bagi kita semua. Oke, terima kasih Mas Farizal. Nah tadi Mas Farizal jelaskan tentang struktur dan sistem. Mbak Rafika ini kan kalau aku lihat bergabung di Center for Indonesian Law, Islam and Society, Mbak. Jadi mungkin sangat spesifik target, dan mungkin itu part of strateginya Mbak Rafika juga gitu loh untuk menuju ke Melbourne Law School. Bisa diceritain nggak Mbak, kenapa specifically SILIS dan mungkin hubungannya dengan journey PhD-nya Mbak Rafika? Oke, terima kasih. Jadi sebenarnya mungkin ini ya salah satu bedanya ya dengan Indonesia. Kalau saya kira mungkin di lainnya juga ya Mas Farizal, kalau mahasiswa PhD itu juga otomatis dia tergabung dengan center, terutama center yang yang tempat bernaung dari supervisor. Jadi mahasiswa PhD itu terlibat aktif di situ. Jadi mungkin itu yang saya kurang paham justru yang di Indonesia seperti apa ya. Tapi center itu akhirnya jadi lembaga yang sangat produktif gitu, baik dalam kegiatan akademis maupun dalam karya, karena mahasiswa PhD adalah bagian dari center yang dimiliki universitas gitu. Nah, center ini kebetulan saya dianggap sebagai peneliti di 2 center sebenarnya. Di SILIS, satunya lagi Asian Law Center, karena center itu kan menyangkut topik riset saya. Jadi saya nggak milih nih sebenarnya, tapi otomatis aja mereka langsung masukin saja. Jadi kalau dilihat profil saya itu ada di profil Asian Law Center juga, ada di profil SILIS juga gitu. Jadi itu salah satu yang menarik gitu loh. Karena kita PhD itu sebenarnya kalau pemahaman saya itu lebih kepada follow your professor ya. Jadi start dari awal banget itu kunci yang saya pelajari ya. Dari awal banget saya mulai start mempelajari dan mengobservasi soal studi PhD itu ya kuncinya adalah follow your professor. Jadi dari awal yang saya cari adalah saya harus mengidentifikasi nih profesor mana yang kira-kira saya cocok, profesor mana yang kira-kira mau menerima saya, profesor mana yang approach-nya kira-kira bisa mendukung approach yang akan saya pilih, kira-kira gitu. Nah, kalau kembali ke tadi pertanyaan Jessica lebih ke soal struktur ya. Strukturnya betul Mbak. Kalau struktur di Australia, karena waktu itu saya juga sempat ada kegamangan ya, pilih universitas yang mana, dan ada faktor lain ya yang termasuk misalnya soal kriteria macam-macam. Nah, itu saya juga membuat opsi, dan ketika saya mempelajari itu ternyata di setiap universitas sendiri itu berbeda-beda ya. Ada yang pakai course, ada yang enggak. Nah, kalau yang secara umum kayaknya hampir mirip ya dengan Mas Farizal tadi ya, bahwa PhD itu actually research project. Nah, kalau masanya juga hampir sama, jadi nggak terlalu, sepengetahuan saya nggak terlalu strict gitu, tapi ada perbedaan yang mencolok antara
PhD yang full time sama PhD yang part time. Nah, yang full time itu umumnya sih 4 tahun dan itu yang biasanya tercover ya oleh beasiswa. Karena saya kan Australia Awards, kemudian kalau part time itu bisa sampai 8 tahun. Nah, tapi jarang sekali provider beasiswa yang bisa kita incar itu memberi beasiswa sepanjang itu. Jadi tentu pilihannya adalah PhD full time, yaitu berkisar antara 3 sampai 4 tahun tadi. Nah, kalau di Melbourne Uni untuk law school itu tidak ada course yang wajib kalau PhD. Sementara saya bandingkan dengan Sydney University, kemudian ANU itu masih ada course-nya di situ. Course-nya macam-macam ya, ada yang research method, macam-macam. Saya sendiri, karena saya beasiswa Australia Awards, maka kewajiban saya cuma ikut seminar untuk Australian Legal System. Itu pun cuma 2 hari. Nah, gimana kita bisa dapat soal research method dan macam-macam, itu kampus menyediakan namanya Research Support Program, itu bentuknya seminar, tapi nggak wajib juga. Jadi kalau kita merasa perlu, ya kita bisa ikut, kalau nggak ya nggak. Jadi lebih membuat researcher itu harus independen dan harus kontrol juga, karena kalau nggak lost gitu loh. Karena kita lost, kita nggak ada yang kontrol dengan tidak ada course ini gitu. Jadi ya itu yang membuat kita harus independen. Kemudian outputnya apa? Outputnya di sini kita nyebutnya tesis ya, PhD tesis. Itu umumnya antara 7 sampai 10 chapters, sekitar maksimal per chaptersnya 10.000 kata kira-kira. Dan kalau untuk rentang waktu, biasanya 1 semester pertama ada evaluasi, hampir sama ya, Pak. Saya lupa tadi Mas Fahrizal berapa bulan ya, tapi kalau di sini 6 bulan, itu hanya evaluasi aja. Evaluasinya ada advisory committee-nya ya, jadi selain supervisor, kemudian juga ada satu komite yang akan membantu kita kalau memang kita ada yang harus kita sampaikan mengenai apakah sudah cukup baik gitu. Jadi pembimbing kita apakah kita merasa ada kendala atau tidak. Nah, chair ini, komite ini yang akan membantu kita untuk itu. Jadi komite ini di luar dari supervisor ya. Kemudian setelah itu, nah ini yang paling kritis adalah di 1 tahun. Karena di situ ada yang namanya proses candidature confirmation. Kalau ini cukup umum ya di Australia semuanya kayaknya seperti ini ya, tapi beda-beda mungkin di ANU istilahnya lain, kalau di Unimelb istilahnya confirmation. Nah, confirmation ini apakah kita sudah proposal kita ini sudah harus matang banget di sini. Karena ini yang akan menentukan apakah kita akan bisa lanjut atau enggak. Nah, saat confirmation ini ada apakah mungkin kita nggak lanjut, ada kasus kayak gitu. Jadi pernah ada seperti itu, dan ini yang harus aktif nantinya adalah tentu komite ya, karena apakah ini faktor dari studentnya atau faktor dari supervisornya harus dievaluasi di situ. Biasanya akan ada semacam probation, jadi percobaan gitu. Apakah ini benar-benar bisa dilanjutkan atau enggak? Saya pernah dengar, ini bukan law school tapi ya, saya pernah dengar ada di fakultas lain yang nggak bisa melewati tahap ini. Jadi emang ini 1 tahun ini kritis banget. Kemudian yang sekarang nih yang saya deg-degan sekarang second year review. Karena saya akhir Juli ini adalah second year review saya. Nanti setelah itu ada tahun ketiga reviewnya. Kemudian kalau sudah jadi seluruh chaptersnya sudah siap, kita akan ada pada tahap namanya completion. Nah, di completion ini hampir mirip, mungkin hakikatnya seperti defense ya, kita menerima masukan, tapi bukan untuk defense sebenarnya ya, lebih ke menerima masukan dari komite, dari ada panel khusus, dan ini juga terbuka buat publik sih biasanya. Nah, di sini juga akan ada penilaian juga di sini. Nah, baru setelah completion itu completion ini kira-kira tahun ketiga sampai 6 bulan sebelum submission. Submission inilah yang menjadi penanda kita udah menyelesaikan seluruh proses. Tapi ini pun belum selesai karena akan ada review. Nah, siapa yang akan mereview tesis kita nggak tahu. Jadi ada 2.
reviewer biasanya sih dipilih dari satu kampus di Australia dan satu kampus boleh dari luar Australia. Nah, jadi reviewer ini akan memberi masukan lagi untuk kita apakah hasilnya tidak ada revisi atau yang paling hebat tentu yang no revision. Jadi itu kira-kira tahapannya, Jessica. Panjang sekali ya, Mbak. Ya, oke. Baik, terima kasih Mbak Rafika. Jadi kita udah dapat gambaran ya bahwa di setiap year, di setiap tahun itu pasti ada review dan kemudian ada tahap-tahapannya. Dan saya yakin sebenarnya mungkin sebagian besar peserta juga sudah tahu gambaran besarnya. Tapi mungkin saya pengen gali lagi dong, Bang Coki yang sudah pengalaman baru lulus di proposal presentation ya, Bang. Nah, itu kalau di Amerika seperti apa, Bang? Ya, kalau di Amerika struktur PhD in law itu ada dua secara umum ya. Ada yang namanya JSD atau SJD, dan ada yang namanya PhD. Untuk JSD dan SJD ini biasanya di-offer sama kampus-kampus hukum tua, Harvard, Yale, dan lain sebagainya. Mereka fokus melatih calon-calon doktor hukum yang melaksanakan penelitian legal doctrinal. Jadi kalau mau meneliti apa itu unsur mens rea atau diglodok gitu ya, sejarahnya, putusan terdahulunya, penerapannya dan lain sebagainya secara doktrinal itu tracknya SJD atau JSD. Nah, yang PhD itu lebih multidisiplin. Jadi dia meneliti hukum bisa dari berbagai macam aspek, dan biasanya kita international students itu mengambil jalur PhD karena kultur dan training risetnya itu mirip-mirip sama international studies, sama development studies, karena kan biasanya kita risetnya comparative law gitu kan. Makanya kalau di kampus saya, UDAP, itu adanya PhD, nggak ada JSD dan SJD, karena memang mereka mau attract banyak mahasiswa dari East Asian, dari Jepang, dari Korea, dari Indonesia, dan lain sebagainya. Dan struktur kelas saya itu 1 tahun pertama digabung sama mahasiswa international student untuk international studies ya, yang studi mengenai politik Korea Utara, yang studi mengenai komunisme di Vietnam dan lain sebagainya, untuk riset-riset metode-metode riset mulai dari kuantitatif, kualitatif, etnografik, terus kemudian ground theory dan lain sebagainya. Jadi 1 tahun itu saya ada 3-4 courses beragam untuk memaparkan saya dengan berbagai macam metode. Selain metode penelitian, ada juga program-program, ada courses yang ditawarkan sama si Law School, ya itu teori-teori hukum klasik lah, mulai dari apa sih itu legal history, kemudian law and economics, critical legal theory dan lain sebagainya. Kemudian jurisprudence in general ya, Kant, Bentham dan lain sebagainya, itu ditawarin sama Law School. Itu 1 tahun, termasuk kelas etik ya, 1 tahun. Nah, selain itu ada mata kuliah yang harus kalian ambil untuk memenuhi minimum requirement credits. Di Law School di UDAP, University of Washington, itu minimal 60 credits. 60 credits itu setara gelar LLM ya. Jadi kalau kalian nggak punya gelar LLM, let's say kalian S2-nya kriminologi, jurisprudence, atau international studies, terus kemudian ambil di sini, wajib ngambil 60, kalian minta sama Law School, gue mau dong gelar LLM-nya. Karena kalian sudah memenuhi 60 kredit mata kuliah untuk mendapatkan gelar LLM, dan kalian berhak mendapatkan itu. Nah, mata kuliahnya bebas, diskusi dengan supervisor tergantung apa yang mau diambil. Saya risetnya benefit cost analysis, yang saya ambil tuh kelas-kelas di public policy. Nah, ini salah satu kelebihannya di Amerika Serikat ya. Saya ngambil kelas mikroekonomi 1, mikroekonomi 2, benefit cost analysis, saya ngambil kelas economic in international development dan lain sebagainya. Karena saya rasa ilmu itu penting bagi riset saya mengenai penerapan rezim anti korupsi di negara-negara yang post transitional gitu ya, yang Indonesia, bisa Asian Financial Crisis dan lain sebagainya. Nah, setelah 60 kredit baru deh boleh general exam untuk mempertahankan sidang proposalnya, lalu kemudian lanjut. Setelah itu nggak ada kewajiban untuk ngambil courses, boleh hanya melaksanakan penelitian. Nah, yang saya amazed, saya ada beberapa keluarga di UDAP Family Housing ini yang mendapatkan beasiswa LPDP.
Dan saya perhatikan ketika keluarga itu sudah cukup senior, katakanlah anaknya udah SMP, udah kelas 6 SD, 5 SD, mereka udah umur 40-an, mereka cenderung terus mengambil kelas sampai selesai. Yang ada di mindset mereka, beasiswa saya udah membayar, saya boleh mengambil kursus sebanyak-banyaknya, dan saya sudah lama tidak belajar, saya mau belajar. Nah, kan tetapi ada beberapa yang katakanlah yang masih muda-muda gitu ya, anaknya masih di rumah gitu kan, nggak bisa ditaruh di daycare dan lain sebagainya, ya otomatis mereka harus berkompromi dengan mengambil sedikit perkuliahan. Tapi itu salah satu hal yang bisa dipertimbangkan oleh teman-teman kalau misalnya beasiswa kalian mengcover full tuitions sehingga kalian bisa mengambil mata kuliah setara dengan full time. Bisa saja kalian mengambil mata kuliah di departemen lain dan kemudian pulang mendapatkan gelar dari departemen lain, double degree. Itu dimungkinkan sekali. Itu luar biasa ya Mas, strateginya, dan kita sering teman-teman saya yang PhD juga sering bilang PhD itu sebenarnya nggak permanent head damage all the time mungkin ya, kalau bisa dibilang nikmat juga karena kita bisa menggunakan, memanfaatkan itu gitu loh untuk belajar kembali, untuk menikmati networking kita lagi. Jadi kalau kita bicara tentang faktor-faktor memilih kampus tujuan belajar, kemudian konsentrasinya apa, mata pelajarannya mau diambil apa, itu semua adalah pertimbangan yang holistik yang kita harus pikirkan dari sekarang. Gitu. Jadi itu juga menjadi bekal saya sih, Bang. Thank you banget buat tipsnya. Oke, nah sekarang kita beralih ke Rifki. Rifki yang dari UGM, kemudian Oxford, kemudian Harvard, kemudian Oxford lagi. Pertimbangan Rifki ketika memilih program di Oxford ini apa sih, Mas Rifki? Dan mungkin bisa dijelaskan juga strukturnya yang mungkin Mas Rifki pilih dibandingkan kampus-kampus yang lainnya. Thank you, Jess. Aku kayaknya jawabannya tuh combine antara ini ya, jawabannya Mbak Rafika dan Mas Fahrizal dan Bang Coki juga gitu. Kalau ditanya apa yang akhirnya bikin aku milih Oxford, terus kok capek-capek ngapain belajar S2 2 kali gitu. Apa namanya? Sebenarnya ya kalau kemarin itu memang ada rencana aku tuh mau S3 di Harvard awalnya, Jess. Dan dan Bang Coki tahu inilah, most US law schools, mereka nggak peduli kamu udah punya PhD 5, LLM 10 dari universitas manapun, kalau kamu mau S3 di Amerika, you have to do LLM di situ gitu. Dan di Harvard kemarin juga sama, kalau mau SCG di sana, mereka nggak peduli gelarmu udah kayak gimana, ya you have to do the LLM di Harvard dulu, karena itu mungkin dianggap sebagai apa ya, kayak seleksi alam kali ya, Jess ya. They wanna see dulu gitu loh, kamu bisa survive nggak selama LLM. Walaupun kemudian sama kayak tadi Bang Coki bilang, you know, even if you've done the LLM, terus kemudian lanjut ke SCD, tetap harus tahun pertama, 1-2 tahun pertama tetap ambil course, jadi strukturnya sama gitu. Nah, kok akhirnya setelah aku ke Harvard, kok nggak jadi nih ngambil S3 di sana? Nah, itu kejawabannya Mbak Rafika, which is tentang follow your professor, supervisor gitu. Ternyata aku sadar bahwa di keilmuanku itu ada madhab-madhab tertentu, dan ya aku mungkin jam terbangnya nggak setinggi Mas dan Bang Mbak yang lain di sini, jadi aku nggak melek dulunya tentang itu gitu. Dan ternyata untuk bidangku competition law, aku ingin meneliti ilmu yang sangat area yang sangat progresif, sangat baru, yaitu gimana competition law itu seharusnya diubah karena karakteristik di digital economy itu berbeda dengan conventional markets kayak gitu. Jadi, nah cuman kalau sayangnya ada beberapa ya itulah profesor-profesor ternama yang mungkin mereka merasa bahwa ini kayak anak-anak, maksudnya kok sok ngide gitu lah, walaupun yang ke anak-anak juga sih, banyak profesor-profesor juga yang mendukung ini gitu. Sehingga ya itulah, kalau di Amerika sekarang ada banyak antitrust reform proposal karena ngelihat big tech kayak Amazon, Google, Facebook itu powernya udah terlalu besar. Jadi mereka merasa bahwa ini perlu ada pengaturan baru. Nah, itulah long story short. Nah, long story short, ternyata dosen-dosen di Harvard yang the main antitrust atau competition law professor, mereka lebih ke yang konvensional ini, Jess. Jadi pas waktu aku mau ngerjain tesis pun,
mengalami ya kendala waktu itu tesis LLM-ku gitu. Karena ternyata madhabnya berbeda. Jadi aku di questioning terus kayak aku mau propose misalnya, untuk ini harusnya menggunakan pendekatan lain, tidak hanya purely price analysis gitu misalnya. Terus mereka bilang, loh, tapi gimana cara measure-nya? Ini kan terlalu kualitatif, nanti gimana kepastiannya, bla bla kayak gitulah. Walaupun alhamdulillah aku sangat bersyukur mereka, ini yang pelajaran luar biasa buat aku sebagai akademisi adalah walaupun mereka berbeda mazhab dan mereka tidak sepenuhnya setuju dengan gagasanku, tetapi mereka sangat fair. Dan saat aku bisa mendefend ini ya, my ideas, mereka tetap memberikan ini yang baik gitu. Nah, cuman aku kayaknya nggak bisa tahan nih, nggak survive kalau 4, 5, 6 tahun beda mazhab dan maksudnya berantem secara intelektual atau akademis sama supervisor, kok kayaknya tuh nanti jadi potential issue gitu. Dan aku dengar cerita-cerita gimana, miskomunikasi atau communication pattern yang mungkin kurang healthy dengan supervisor itu juga bisa menghambat PhD gitu. Bahkan bisa membuat orang jadi DO atau nggak selesai. Nah, kemudian akhirnya aku reflecting dan aku sebenarnya remember bahwa aku tuh tertarik ke isu tentang digital economy ini karena profesorku di Oxford, beliau salah satu penggagas pertama, he was one of the first person who wrote the book lah, buku pertama tentang computational digital economy. Nah, habis aku mikir, kayaknya ini lebih pas gitu loh, kan enak ya, maksudnya udah satu aliran pemikiran, kayaknya nanti pas waktu pembimbingan juga bakal lebih nyambung gitu. Konfliknya mungkin potensi konflik lebih rendah, jadi minimizing risk sih Jess. Aku meminimalisir resiko-resiko yang mungkin nanti bisa menjadi barrier atau setbacks lah sama PhD gitu. Dan juga secara personal, aku ngerasa beliau tuh enak banget orangnya lah, kayak omku gitu lah, kayak rasanya itu kayak om atau pak ade gitu. Kalau bapak mungkin enggak ya, karena enggak setua itu, tapi ya kayak gitu lah. Nah, terus kalau dari segi struktur memang aku nih anaknya memang perlu deadline ya, Just. Jadi aku kayaknya mungkin nggak survive kalau kayak Mas Fahrizal di Leiden. I don't think I have the self discipline seperti Mas Fahrizal yang bisa terus gitu ya tanpa deadline yang ini gitu. Jadi memang kalau di Oxford ada DO-nya itu maksimal 4 tahun. Kalau 4 tahun nggak beres sudah you're done, kayak selesai gitu. Dan aku sih memang secara aku reflect dari pola kerja itu selama ini, aku orang yang memang membutuhkan deadline itu gitu, sehingga ya aku merasa juga kayaknya lebih pas karena dari struktur programnya 4 tahun itu, tahun pertama sama tadi kayak yang lain sudah cerita itu kayak confirmation-nya dulu, jadi ngambil methodology, terus proposal, nanti ada namanya mini viva itu kayak defense, tapi cuma sama supervisor aja. Terus nanti tahun kedua udah mulai nulis, di akhir tahun kedua ada confirmation lagi, jadi untuk make sure progress-nya satisfactory, terus nulis either tahun ketiga atau tahun keempat selesai, nanti ada viva. Jadi viva itu oral defense, dan itu nanti mereka akan mengundang, maksudnya Oxford-nya akan mengundang, kalau nggak salah tuh panelnya 5 orang deh kalau nggak salah ya, jadi kayak 5 leading professors from all around the world diterbangin semua buat datang ke Oxford terus defense gitu, termasuk ya ya pokoknya ya gitu deh. Jadi itu defense-nya berapa jam gitu ya, 3 jam apa 5 jam atau pokoknya really long time. Dan dinyatakan lulus kalau lolos viva itu gitu sih. Jadi memang kalau aku kebetulannya orangnya suka ini ya, mungkin kelihatan suka ngomong, suka engaging in oral argumentation atau debate. Jadi aku nggak melihat itu sebagai beban, tetapi sebagai opportunity to learn gitulah dari the world leading expert in the field. Itu sih. Wah, luar biasa banget ya, Rifki. Jadi memang perjalanan untuk approaching dan untungnya kalau Rifki kan sudah kenal ya sama calon supervisornya, jadi mungkin perjalanannya nggak bisa smooth sailing, tapi nggak bisa dibilang smooth sailing, tapi at least easier. Nah, pertanyaannya banyak nih, kita udah tampung dari peserta-peserta pada hari ini. Sebenarnya banyak juga yang concern Mas Rifki tentang approaching supervisor. Bagaimana perjalanan applying untuk S3 itu salah satunya adalah approaching supervisor. Nah, bisa bagi pengalaman nggak Mas Rifki kira-kira
tips dan triknya apa sih? Ini kita udah mulai masuk ke bagian mempersiapkan application nih. Apakah itu sebuah keharusan? Atau kita bisa targetin aja nih, siapa nih kira-kira supervisornya, kemudian kita masukkan ke dalam personal statement kita, atau lebih baik gimana sih Mas Rifki kira-kira? Oke. Itu pertanyaan yang sangat relevan ya Jess, karena ini ada mungkin ilmu yang aku pelajari yang mungkin jarang, aku sendiri sih belum mendengar orang menjelaskan ini pas aku apply. Cuman mungkin ini juga karena bertambah usia, jadi aku melihat memandang dunia itu berbeda gitu. Jadi dulu aku formalistis dalam arti kayak, oh kalau websitenya bilang ini, ya wes gitu. Requirement-nya 1, 2, 3, 4, wes kayak maksudnya udah kita follow itu gitu. Ternyata di dunia ini itu ada yang namanya unwritten rules. Jadi ada written rules, ada unwritten rules. Memang yang secara formal bunyinya X, tetapi ternyata underneath those written rules ada nih unwritten rules yang bahkan bisa lebih powerful gitu ya. Aku kenapa aku mulai dengan konsep yang mungkin agak abstrak ini karena kalau teman-teman buka nih application page-nya buat PhD di Oxford, khususnya yang di field in law gitu ya, itu bakal ditulis bahwa, students tuh nggak usah hubungin profesor. Apply aja langsung, just apply through the online system, nanti biar kami yang akan men-sort out gitu. Jadi kalian nggak usah pusing-pusing. Nah, tetapi karena alhamdulillah ya aku waktu itu udah pernah di sana, jadi bisa ngobrol sama beberapa teman yang sudah di field, bahkan bisa ngobrol sama dosenku yang aku deket dulu, ternyata admission prosesnya itu 2 layer, Jess. Jadi sure ada admission graduate committee yang di level fakultas, tetapi ada seleksi kedua yang unwritten itu tadi, yaitu di level profesor. Jadi prosesnya itu, katakanlah ada 300 orang yang apply, jebret gitu ya. Terus dari 300 orang dilihat, ini 10%-nya bagus nih, 30 orang bagus. Ini 30 orang sama fakulti dibilang ini qualified gitu, mereka orang-orang yang qualified. Tapi ini belum selesai, belum keterima, mereka akan ngelempar lagi tuh ke semua dosen. Kita tahun ini ada 30 orang yang qualified. Siapa di antara kalian yang mau ngambil? Jadi kalau nggak ada profesor sama sekali yang mau ngambil, walaupun ternyata udah qualified, IPK-nya 5,0, berapapun prestasinya, tapi kalau nggak ada profesor yang mengambil jadi supervisor, nggak akan keterima gitu. Jadi bukan berarti kalau orang nggak keterima itu karena mereka nggak qualified. Ternyata ada di sini unwritten aspek kayak gitu. Sehingga yang aku lakukan, walaupun aku baca nggak perlu hubungin, aku tetap hubungin Jess. Aku tetap hubungin tuh profesor yang aku dambakan dan aku mimpikan untuk jadi supervisorku sebelum aku apply gitu. Dan justru dia malah ngasih tahu tip and trick kayak, kalau kamu mau daftar itu ada minimal 3 orang dari graduate committee yang harus say yes. Aku bagian dari graduate committee. Kamu berarti harus nyari 2 lagi. Nah 2 lagi berarti kamu cari rekomendasi 2 lagi kayak gitu-gitu loh. Jadi ternyata memang walaupun universitas itu bilang nggak harus apply, itu bahkan ternyata ada unwritten rules yang kalau ibaratnya kamu nggak dapat blessing atau kamu mendapatkan interest dari orang yang ingin menjadi supervisor nggak akan lolos. Nah sehingga mungkin buat teman-teman lain, nah terus gimana Mas? Apakah aku harus kuliah di sana dulu S2-nya? Jawabanku itu salah satu advantages-nya actually gitu. Dan nggak ada there is nothing wrong dengan ngambil 2 master. Itu bukan hal yang tabu, bukan hal yang buruk. Bahkan kalau di Eropa gitu, di Amerika, di Australia pun juga itu bukan hal yang langka gitu loh. Maksudnya it's normal for people to take 2 masters gitu. Jadi bisa ngambil master dulu, ngambil master yang kedua di sana untuk melihat. And it's totally fine. Itu bukan hal yang tabu gitu. Kalau cara lain itu mungkin dari conference. Karena aku dengar cerita pengalaman beberapa teman-teman, dia walaupun nggak S2-nya di Oxford, tetapi karena dia bisa ketemu sama supervisor ini di sebuah conference, and then dia bisa impress dengan presentation-nya dia, terus dia approach tuh setelah dia speak, dan ternyata tertarik, nah terus kemudian itu dapat blessing-nya gitu sih dari supervisor. Jadi either kamu kuliah di sana agar bisa ketemu, atau kamu cari conference atau publish gitulah, di mana dia jadi editor or something lah. Pokoknya find a way to be in contact with calon supervisor ini, dan
kesempatan itu kamu gunakan agar bisa menunjukkan kemampuanmu tuh seperti apa gitu, atau kamu at least punya research interest yang align dengan beliau gitu. Itu tips yang sangat berharga banget ya Mas Rifki, karena istilahnya PDKT lah dengan calon supervisormu gitu. Dan betul sekali karena ketika saya background research tentang universitas para narasumber pada hari ini, misalnya Melbourne University yang Mbak Rafika, kalau di websitenya itu spesifik banget bilang tidak usah dikontak. Jadi nanti fakulti akan assign profesor ke setiap calon kandidat. Pengalaman yang Mbak Rafika nih dalam approaching supervisor nih seperti apa, Mbak? Ya, pengalaman saya kebetulan cukup panjang ya, karena memang walaupun itu secara benar-benar banget tadi yang diomongin sama Mas Rifki gitu, walaupun secara formal itu nggak diperlukan, dan apalagi saya beasiswanya Australia Awards ya, beasiswa yang kalau di sini cukup manja, semua diurusin sama Australia Awards, misalnya application untuk ke kampus itu pun sudah diurusin, kita cuma sediain dokumen aja, jadi nggak ada kita submit segala macam tuh nggak serumit yang dihadapi oleh beasiswa lain ya. Itu salah satu aja kelebihannya. Kemudian untuk admissionnya juga diurusin sama Australia Awards misalnya gitu. Tapi saya dari awal, walaupun saya nggak pernah apply beasiswa lain, itu tetap belajar dari berbagai pengalaman rekan saya. Itu ya itu tadi, membangun chemistry sama profesor itu hal yang utama gitu loh. Karena hidup mati kita ada di tangan mereka sebenarnya. Jadi saya kebetulan mengenal supervisor saya itu sejak tahun 2016. Jadi ya memang saya memulai untuk berkomunikasi melalui email, memperkenalkan diri. Nah ini nanti juga kayaknya perlu nih dibahas secara panjang ya, karena ini teknis tapi penting dan krusial banget ya, gimana memulai berkomunikasi kayak gitu. Dan itu jarang sekali ditemukan gitu loh, pengalaman-pengalaman kayak gitu kalau kita nggak punya peer yang pas gitu loh, gimana berkomunikasi. Karena saya banyak dapat cerita dari teman kalau kok gue email ke profesor ini nggak pernah direspon ya, bahkan dari judul email pun itu menentukan sekali gitu. Itu salah satunya. Jadi kalau pengalaman saya pribadi, saya mulai kenal dengan profesor saya itu sejak tahun 2016. Saya dapat beasiswa 2019. Jadi panjang sekali kan. 2016 saya mulai kirim email. Secara singkat emailnya itu adalah memperkenalkan diri. Kemudian di situ yang harus wajib ada ya, itu CV dan proposal secara kasar aja. Jadi kita mau riset apa itu harus ada di situ. CV juga udah harus meyakinkan. Kalau enggak, ya kita siapa ya minta dia gitu. Kalau kita nggak bisa meyakinkan bahwa aku ini orang terbaik untuk dibimbing gitu. Nah, kita harus jual diri juga di situ. Jadi saya kontaknya tahun 2016 dan kebetulan pada saat itu nggak langsung dibalas. Jadi lama itu beliau mau balas email saya itu. Kemudian ya kebetulan juga saya juga membangun hubungan dengan rekan-rekan yang ada di sini gitu. Jadi tolong dong profesornya dicolekin gitu. Jadi saya juga berusaha dengan jalur informal juga gitu loh. Karena ya segala cara harus dilakukan ya, nggak bisa juga gitu loh. Kalau hanya mengandalkan email saja. Kemudian kebetulan beliau bersedia. Kemudian pas kebetulan ada program juga dari kampus untuk visiting researcher. Dan saya ngajukan ke beliau mau bimbing saya. Jadi waktu itu ada program visiting researcher, saya punya paper, beliau mau bimbing, itu cuma 2 minggu di sana, tapi itu menurut saya momen yang sangat bagus gitu loh, untuk mengenali beliau secara langsung, kemudian dibimbing, gimana paper saya dicoret-coret. Saya ngerasa ya ini adalah proses yang membuat saya merasa beruntung sekali gitu, karena nggak semua orang kan bisa mengalami ini gitu. Tapi nggak harus seperti ini juga ketika kita mau membangun chemistry dengan profesor ya. Kemudian saya Australia Awards itu yang pertama apply tahun 2017 dan gagal. Dan selama proses untuk apply beasiswa itu saya selalu berkomunikasi sama beliau. Saya melaporkan progres saya dan beliau juga ngasih reference gitu loh.
Nah, baru yang kedua 2018 itu saya berhasil. Jadi Australia Awards saya yang kedua yang berhasil untuk dapat beasiswanya. Dan ini juga mungkin salah satu tips kali ya kalau teman-teman yang mau apply di Australia Awards, nggak tahu ini benar atau enggak, tapi pengalaman saya waktu apply beasiswa di situ ada salah satu bagian untuk referee report, itu kan hanya disyaratkan 2. Yang pertama adalah supervisor di tempat kerja atau mungkin tokoh publik atau siapa, kemudian satu yang lagi supervisor masternya. Nah, saya memasukkan 4 referee report, jadi maruk. 2-nya adalah prospective supervisors yang saya incar. Jadi saya kira aplikasi yang kuat salah satunya bisa didapat dari supervisor yang mau memberi reference ke provider beasiswa. Itu mungkin salah satu yang bisa dipertimbangkan oleh teman-teman ketika mau apply beasiswa gitu, menurut saya ya. Itu pengalaman saya sih. Jadi memang benar ya Mbak, ada jalan formal, ada jalan informal. Kita harus bisa mendeteksi nih koridor-koridor yang harus kita sneakily go through ya untuk bisa mendaftar PhD itu. Oke Mbak, thank you banget tipsnya Mbak. Dan mungkin saya mau tanya juga nih ke Mas Farisal. Mas, tadi kan Mbak Rafika dan Mas Rifki udah berbicara tentang informal ways yang mungkin tidak di atas kertas ya, lebih ke relation building. Nah sekarang untuk membangun relation itu, dan saya yakin Mas Farisal sudah punya pengalaman bertahun-tahun. Nah banyak concern dari peserta pada hari ini itu keterbatasan bahasa, Mas. Jadi Mas Farisal yang ada di Belanda kan pasti ada bahasa Inggris, bahasa Belanda. Keterbatasan untuk approaching supervisor, keterbatasan bahasa, itu kan pasti sangat berpengaruh. Nah, kira-kira gimana ya dalam kita mempersiapkan diri kita untuk overcoming keterbatasan tersebut, terutama keterbatasan bahasa tuh, Mas? Ya, terima kasih. Ini mungkin saya ngomong dulu ini. Di antara 4 orang termasuk moderator ya yang di sini, barangkali hanya saya satu-satunya yang punya master dari dalam negeri. Saya satu S2 ada di Brawijaya di Malang. Saya juga dalam negeri, Mas. S2-nya dalam negeri juga ya? Oke. S2 UI saya. Oke. Jadi memang beda dengan Rifki sama Coki atau Jessica barangkali yang sudah punya keunggulan dengan punya LLM di tempat universitas sekarang PhD ya. Kalau saya kan sama sekali tidak, Rafika juga tidak. Kemampuan bahasa saya juga tidak bagus-bagus banget. Jadi mungkin di tahun saya dulu kuliah, mulai S3 itu kan masih jarang sekali ya dosen atau masih belum ada LPDP belum segencar sekarang. Mau kuliah ke luar negeri saja sudah bagus begitu. Jadi saya pakai beasiswa dikti waktu itu dan belum banyak. Sekarang saya melihat harapan begitu di dunia hukum kita dengan banyaknya teman-teman muda, dosen muda yang kuliah di luar negeri semakin bervariasi ya. Ada di UW, ada di Harvard, ada di Oxford. Itu saya optimis ke depan insya Allah hukum kita akan semakin baik. Lah, kembali lagi soal approaching. Nah, ini memang setiap orang punya ceritanya masing-masing ya. Dan pasti berbeda-beda bagaimana caranya. Tapi yang jelas sama. Intinya begini loh. PhD itu kan tidak hanya melelahkan bagi yang kuliah, tapi juga profesornya. Anda bayangkan jadi profesor harus ketemu orang yang sama 4, 5, 6, 7 tahun begitu ya. Jadi dia harus memastikan dia menerima orang yang pas, yang tepat gitu kan. Itu natural gitu lah, itu natural dan itu pasti kalau kita jadi dosen pun kita bimbing pun kan juga milih-milih kan, milih yang enak gitu kan. Kalau tidak ngapain gitu kan. Lah memang kadang-kadang syarat bahkan di Belanda ya, nggak tahu kalau di negara lain, profesor itu punya hak veto untuk menyimpangi syarat-syarat formal kalau dia cocok. Nah ini soal bahasa ini menarik, tapi bukan di Leiden Law School ya, di fakultas lain, di antropologi. Karena Leiden itu kan kental sekali dengan pendekatan antropologinya ya. Itu ada penelitian teman Indonesia yang tidak bisa bahasa Inggris, tapi keterima S3 di Belanda.
karena dia punya riset di Pulau Mentawai atau di mana yang dia sangat kaya data dan profesornya butuh data itu untuk dikembangkan. Jadi betul-betul bisa gitu ya. Jadi lagi-lagi padahal secara admission ada syarat formal IELTS misalkan harus 7, tapi kan itu juga artinya bisa disimpangi kalau kita punya bisa meyakinkan profesor. Itu profesor itu benar-benar kayak dewa ya kalau di PhD itu ya. Kalau kita salah ngomong saja kita disertasinya bagus, tapi kalau profesor pembimbing kita tidak menerima ya kita tidak akan five kalau bahasa di UK ya. Kalau di Belanda tadi saya belum ngomong ada defense ada public defense dan komite, ada 2 proses yang harus kita lalui sebelum kita dapat PhD. Jadi soal bahasa jelas harus kita siapkan. Saya bilang itu yang ekstrim ya, yang tidak punya kemampuan bahasa Inggris. Tapi itu kan sangat jarang ya. Yang banyak ya kita harus punya kemampuan bahasa dulu. Tapi memang pendekatan ke supervisor itu penting. Ada banyak cara. Ada yang membombardir. Ada teman yang sebar proposal kemana-mana, mana yang nyangkut, pakai jala begitu ya. Ya ada yang kena, ada yang tidak, yang namanya melempar jala ya. Kalau saya mungkin mirip dengan Rafika, dengan Rifki ya. Nggak tahu Coki nanti ceritanya kayak seperti apa. Jadi memang harus kenal promotor dulu. Jadi saya kenalan dulu, terus di conference, kemudian dia tertarik dengan saya. Nah, tertariknya bukan dengan proposalnya, dengan saya dulu. Oh tertarik, oke. Kamu mau, saya boleh nggak kuliah di Leiden? Oh oke, nggak apa-apa. Mau riset apa? Belum tahu. Waktu itu aku belum punya proposal bahkan. Tapi karena dia tertarik dulu, tahun 2000 saya ketemu dengan profesor saya itu tahun 2010. 2011 saya ke Belanda. Kemudian ada conference di Jerman. Saya mampir ke Belanda untuk ketemu. Itu dicarikan sama dia. Oke, coba saya carikan profesor. Kita diskusi. Kira-kira topik apa yang menarik, gitu kan. Jadi setiap orang punya ceritanya masing-masing ya. Jadi pasti ada cara untuk banyak cara menuju Roma asal punya kemauan ya. Jangan menyerah dan berani bermimpi. Saya 1 S2 di Brawijaya bisa di Leiden itu kan juga di luar ekspektasi mimpi saya dulu sebenarnya. Jadi bahasa Inggris juga pas-pasan, tapi memang dalam perjalanannya kan kita dilatih ya. Dan kebetulan memang profesor saya sangat baik dan mendukung serta suportif. Jadi intinya kalau mau PhD pertama cari tema yang sesuai dengan passion. Jadi kalau kita tidak punya passion di tema itu, kita akan sangat sengsara. Kalau kita punya passion aja kadang-kadang masih head image ya, apalagi tidak punya passion itu tambah parah. Jangan kemudian kita menyesuaikan profesor. Saran saya profesor yang menyesuaikan topik kita. Maksudnya topik yang kira-kira profesor cocok, kita cocok kayak Rifki tadi ya. Benar kalau misalkan beda madhab, wah itu pasti akan sengsara. Banyak teman yang tidak lulus di Leiden itu bukan karena dia tidak pintar, tapi karena ada masalah dengan profesornya, ada masalah dengan dengan risetnya dan lain sebagainya. Jadi dia tidak bisa nyari data. Jadi kalau kita sudah passion di tema itu, kemudian ketemu itu satu ya passion. Kedua cari profesor yang baik, karena kan ini beda sama sekali dengan master. Kalau master kan course ya, ketemu di satu kelas kemudian selesai. Kalau PhD kan saya 7 tahun ketemu orang yang sama itu saja, 2 orang itu. Saya di 2 departemen, sama dengan mirip dengan Rafika, saya di Van Vollenhoven Institute dan di Institute for Criminal Law and Criminology. Jadi ada dua departemen. Saya ikut di 2 departemen karena satu profesor saya di pidana, satu di Law and Society lah, istilahnya begitu. Jadi kalau kita tidak, dan alhamdulillah dua-duanya baik hati, suportif, dan family man, itu juga penting. Ada teman-teman yang kebetulan kurang beruntung,
profesornya misalkan suka workaholic dan bukan family man ya. Jadi kalau misalkan kebetulan ada teman misalkan bawa keluarga anaknya sakit, profesornya tidak mau terima alasan anak sakit, itu kan juga head image betul. Jadi memang kita harus benar-benar apalagi kita PhD ini kan rata-rata yang mau PhD itu jarang, ya ada yang memang yang masih single ada. Tapi saya lihat presentasinya lebih banyak yang sudah dalam tanda kutip sudah matang secara umur dan sudah berkeluarga. Bahwa keluarga PhD itu juga tantangan saya kira, membagi waktu. Ini Rafika ini suaminya juga S3 toh, istri saya juga S3, jadi membagi waktu antara suami istri, jaga anak dan lain sebagainya itu juga challenging ya. Jadi menarik sih, menarik. Jadi kita akan merindukan masa-masa head image itu. Kadang-kadang kita itu agak seperti masokis ya, sudah sering dipukuli begitu, merindukan masa-masa itu ya. Artinya sekarang misalkan saya sudah independent researcher ya, karena sudah PhD, nulis begitu, nggak ada deadline lagi, nggak ada yang supervisi, nggak ada nyorek-nyorek artikel kita itu juga nggak pede ya, kadang-kadang ada rasa nggak pede ya kan. Satu-satunya jalan, makanya setelah PhD itu kita harus, saya bilang awal, karena kita harus terus produksi, ngirim artikel kemana-mana, dicorek-corek begitu. Itu kan menyakitkan tapi menyenangkan. Baik, terima kasih Mas Farisal. Jadi benar pertimbangan untuk mengambil PhD itu luar biasa banyak faktor ya, termasuk mencari calon supervisor yang kalau bisa dibilang same voice, same value, same virtue. Kalau bisa ya, mazhabnya kalau bisa sama gitu. Nah, jadi tadi juga menarik Mas Farisal bahwa struggle dan juga mungkin hal-hal yang indah dari membawa keluarga ke perjalanan PhD gitu. Jadi seperti Mbak Rafika, nanti juga Mas Rifki, dan saat ini juga Bang Coki. Kalau dilihat dari Instagram story-nya Bang Coki ini luar biasa nih. Seorang ayah yang luar biasa, selalu main sama anaknya di tengah-tengah perjuangan PhD ya Bang. Bang, boleh tanya-tanya lagi gak Bang, kalau tentang tadi partikular ya, karena Mas Farisal juga sudah mention proposal penelitian Bang. Nah ini menjadi banyak concern kita, karena membuat proposal penelitian pasti akan menentukan hubungan kita dengan supervisor, kemudian juga kelancaran aplikasi kita. Bisa diceritakan nggak Bang tips dan trik dan mungkin pengalaman Bang Coki dalam membuat proposal penelitian? Dan kemudian Bang juga mungkin sekalian disisipin pertanyaan ini dari Mbak Ruth Kirana. Ini yang menanyakan, bisa nggak sih ketika nanti ketika beliau S1, S2-nya di tempat lain, bisa nggak sih ternyata S3-nya tuh di Amerika, gitu Bang. Silakan Bang Coki. Ya, untuk proposal penelitian, yang saya sampaikan bukan tips ya, tapi proses pembelajaran, ini mungkin contoh saya melalui proses itu, dan saya belajar mengambil hikmah dari situ. Mudah-mudahan teman-teman bisa mendapatkan pembelajarannya, dan kalau menghadapi hal yang serupa bisa dilakukan di alam. Saya struggle banget untuk mendapatkan supervisor, mengumpulkan supervisor itu struggle. Supervisor itu minimal 4 kalau di kampus saya. Satu supervisor itu baru masuk 1 minggu sebelum general exam, sebelum sidang proposal. Karena saya minta paksa sama chair saya udah mesti jalan survei nih. Survei saya mau nebeng sama Bappenas akhir bulan Juli ini. Kalau saya belum general exam, saya nggak bisa nebeng. Akhirnya saya nggak bisa menghemat kos 90% untuk survei gitu. Ya udah, akhirnya benar tadi Mas Farizal bilang, cari supervisor yang helpful dan mau ngebantu. Akhirnya udah, dia nelpon koleganya yang paling dekat gitu ya, mungkin kayak Mas Farizal nelpon Mbak Vika gitu, ini tolong nih ada mahasiswa gue, tolong dibantu dong, dia kesulitan untuk mencari supervisor untuk membentuk komitenya. Kenapa saya sulit? Karena saya terlalu ekstrim kali ya, karena riset saya itu sebenarnya riset public policy, benefit cost analysis of enforcing Indonesian anti-corruption laws, yang mana orang-orang hukum itu nggak 100% setuju dengan mazhab economic analysis of law gitu. Bahkan chair saya
chair tuh supervisor utama ya, promotor saya itu sebenarnya nggak setuju dari awal. Sebenarnya saya nggak suka gitu sama ide ini, tapi saya ngotot karena passion saya di situ. Saya melihat ada apa namanya, sumbangsi pengetahuan yang bisa saya isi lah di situ, dan sumbangsi praktikal yang bisa saya kasih. Ya udah, saya ngotot. Akhirnya saya dapat backup supervisor dari public policy school. Saya dapat backup dari public policy school, dan dia mau ngebantu. Dia baru pertama kali nge-supervise mahasiswa asing gitu ya, dan tertarik ke benefit cost analysis, terutama di kebijakan pidana. Biasanya fokusnya dia tuh benefit cost analysis di kebijakan health gampang lah ya, bukan gampang, health laku lah ya, untuk menghitung apakah vaksin itu lebih menguntungkan dibandingkan tidak memberikan vaksin atau tidak. Itu kan atensi publiknya sangat-sangat tinggi ya dibandingin kebijakan pidana. Ya udah, karena dia tertarik, dia mau. Ya udah, saya bilang sama chat saya, gue udah dapet nih satu. Ya udah, akhirnya mereka berdua kontak-kontakan. Ya udah, gini aja Coki, saya nggak ngerti substansi, saya serahkan ke supervisor kamu yang satunya lagi di public policy, dan dia mau hands on untuk ngebimbing kamu secara substansi. Oleh karenanya, saya akan membimbing kamu dari segi administrasi, manajerial, strategi, kemudian struktur, outline, dan lain sebagainya. Itu pembagian yang menurut saya cukup fair ya, dan itu mungkin pembelajaran yang bisa saya share. Kalau kalian punya ide yang liar banget, pastikan kalian nonton. Kalau enggak ya benar-benar pelajari research interest dan research experience-nya si supervisor kalian gitu. Karena otherwise kalian bakal akan ditolak mentah-mentah gitu untuk mengusulkan ide-ide yang liar. Kayak misalnya Mbak Vika, tim Lindsay itu kan dari tahun 2000, dari tahun 90 bahkan udah 30 tahun riset tentang Indonesia gitu kan. Dan ada kasus Ahok, mungkin blasphemy menarik bagi tim Lindsay untuk mendalami Indonesian law, blasphemy, dan lain sebagainya. Dan ketika itu masuk ya mungkin tertarik. Tapi kalau mungkin masuknya ke Profesor Melbourne yang tidak berkaitan dengan Indonesian law, mungkin tidak tertarik gitu. Sama Mas Farizal dengan Adrian Bettner yang bahkan kalau rapat mending bahasa Indonesia dibandingkan bahasa Inggris gitu ya, karena ya Adrian Bettner punya ketertarikan di Indonesia. Nah, kalau misalnya kalian nggak punya kesamaan seperti itu, pastikan kalian benar-benar ngotot. Nah, satu hal yang saya salah di awal adalah saya terlalu menonjolkan bahwa ini penting bagi Indonesia. Ketika kalian mengusulkan proposal, itu harus ada sumbangsi pengetahuan. Jadi hasil kalian nanti itu berada di mana sih? Di tengah-tengah literatur dunia. Nah, itu yang harus bisa kalian jual. Nah, saya awalnya bilang bahwa ini pertama kalinya benefit cost analysis dilakukan di Indonesia nih. Bangsa Indonesia akan membutuhkan ini nih, lesson learn-nya, dan bisa diduplikasi untuk kebijakan apapun gitu. Karena nggak ada yang pernah ngelaksanain. Mereka nggak kebeli hal itu. Tapi ketika saya bilang bahwa profesor lain sudah melakukan di Latin Amerika, di Eropa, tapi belum pernah ada di Asia. Oh, baru mereka, oh bagus juga nih kalau ada. Atau saya mensituasikan riset saya bahwa banyak yang sudah meneliti tentang kebijakan benefit cost analysis pidana, tapi mostly tentang passionate crime seperti pembunuhan, pencurian, perkosaan. Belum ada yang mengenai kebijakan white collar crime seperti anti korupsi. Dan kemudian saya tambahkan lagi narasinya dengan bahwa kebijakan anti korupsi ini kan biasanya diimpose sama international development agencies kan, World Bank, OECD, IMF, pasca Indonesia dan negara-negara krisis lainnya gitu ya. Dan alasan-alasannya kan selalu economic development dan lain sebagainya. Nah, tapi untuk menjalankan kebijakan itu kan sangat mahal. Sekarang Indonesia berdebat berapa resource yang mau dialokasikan untuk KPK, untuk lapas sukamiskin, dan lain sebagainya. Dan mungkin Rifki di isu persaingan usaha juga kan, KPPU dengan lack of resources-nya, karena diimpose pasca loan IMF tahun 98 dan sebagainya. Nah, saya mensituasikan penelitian saya di situ, di tengah legal reform pasca economic crisis, pasca transitional government dan lain sebagainya, sehingga supervisor saya kemudian juga tertarik, oh jadi ini bisa menjadi sumbangsih untuk legal and development dan lain sebagainya. Nah, itu yang strategi yang penting ditambahkan. Itu nggak begitu signifikan sih, tapi bagaimana menarasikan hal itu untuk bisa mensituasikan di tengah berbagai macam literatur dunia, sehingga orang
di dunia itu tertarik, bukan hanya sekedar Indonesianya, tapi terkait si sumbangsi literatur tersebut. Nah, untuk bahasa Inggris dan struggle itu proposal saya berkali-kali, saya nggak ngerti kamu ngomong apa sih. Dan it's okay, it's a part of process, it's part of journey. Meskipun saya sudah LLM di sini, tapi saya akui bahasa Inggris saya juga masih butuh belajar. Itu bukan bahasa utama saya, bukan native saya. Dan di kampus pasti ada resources. Dan jangan malu, jangan takut, jangan ragu untuk memanfaatkan resources itu. Resourcesnya banyak, ada tutor, ada writing tutor, ada peer group yang ketemu setiap minggu, 2 minggu sekali untuk ngasih feedback mengenai tulisan. Kemudian ada macam-macam lah, ada podcast, ada hands out, bahkan ada courses kalau misalnya kalian merasa membutuhkan gitu ya, dan barangkali beasiswa kalian atau kampus kalian memberikan diskon, ya kalau misalnya memang butuh, ambil aja, dijalanin aja. Dan saya tahu itu privilege, nggak semua orang punya kesempatan membaca jurnal-jurnal bahasa Inggris, membeli buku-buku bahasa Inggris, mengikuti kursus-kursus bahasa Inggris yang mungkin menghabiskan banyak uang. Saya pribadi mungkin bisa beli motor kali untuk les kursus tes itu mungkin udah bisa kebeli motor kali, dan itu privilege banget buat saya, dan mungkin nggak semua orang bisa melaksanakan menjalankan hal itu. Jadi resources apapun yang murah, affordable, yang disupport oleh fasilitas yang kamu punya, entah itu fasilitas kantor, fasilitas kampus, manfaatin aja, karena itu bisa menjadi pijakan kecil untuk meningkatkan kemampuan bahasa Inggris kamu. Nah, untuk respon Ruth Kirana, bisa tergantung dari kampusnya. Tidak semua kampus menerima yang masternya non-hukum, apalagi di luar Amerika Serikat gitu ya. Kalau kamu mau Ivy League dan kemudian S3-nya SJD, itu udah nggak mungkin bisa. Karena rata-rata mereka, bahasanya apa ya, Rif ya, agak sengak gitu ya, agak sombong ya. Kita hanya menerima yang lulusan LLM dari kampus ini. Dan saya coba, ya nggak keterima. Ya kalau kalian mau menghabiskan $100-200 untuk aplikasi, coba-coba ya nggak apa-apa gitu. Tapi kalau enggak, cari aja kampus-kampus lain, masih banyak kok yang bagus yang mau menerima menerima kamu. Nah, kemudian kalau kamu nggak punya LLM di bidang hukum, pasti kamu diwajibin untuk ngambil courses sebanyak mahasiswa LLM. Bisa jadi antara 40 sampai 60 kredit yang mesti diselesaikan antara waktu 1 sampai 1,5 tahun. Dan kalau kamu menjalankan hal itu sebagai bagian kewajiban untuk PhD, klaim aja, minta aja gelar LLM itu. Karena workload-nya sama kok sama mahasiswa LLM, jadi kamu bisa dapat gelar LLM tambahan di kampus tersebut. Jadi balik lagi, kalau JSD, SJD udah nggak mungkin bisa, tapi kalau PhD hukum bisa saja bisa, tergantung kampusnya. Kampus-kampus yang cenderung multidisiplin dan kemudian international students-nya banyak, mereka cenderung lebih fleksibel kok untuk terkait kriteria itu. Semoga menjawab, Jessica, pertanyaan kamu dan Ruth. Thank you Bang Coki, dan berarti sekalian menjawab juga mungkin pertanyaan Mas Fuadi di sini ya, berdasarkan jawaban Bang Coki. Bagaimana cara kita mengetahui dari mulai sifat supervisor, preference supervisor, kecocokan kita dengan supervisor, requirements dari setiap universitas. Satu kata yaitu research. Ya, kita kan mau menjadi peneliti. Jadi peneliti itu ya berarti dari awal ya Bang ya. Kalau kita mau mendaftar pun ya kita harus meneliti tempat mana yang menjadi tujuan belajar kita gitu. Jadi thank you banget Bang Coki, dan tadi satu yang menarik dan mungkin saya belum pernah dengar sama sekali Bang, bahwa ternyata kecenderungan, kalau saya pribadi cenderung bilang ini penting untuk Indonesia sih Bang, to be perfectly honest. Jadi termasuk di pas mendaftar LLM, wah ini research saya ini penting buat Indonesia, ini loh masalah di Indonesia, tapi ternyata kalau di PhD ini kita lebih harus elevate pemikiran kita bahwa kita akan menjadi kontribusi internasional, bukan cuman nasional. Jadi itu menarik banget Bang Coki, thank you buat pembelajarannya.
Oke, sekarang mungkin pertanyaannya kita sudah bahas ya, kita sudah bahas dari mulai building track record, kemudian building relation, menulis proposal itu pembelajarannya seperti apa, mengatasi kurangnya kemampuan bahasa pun juga sudah. Sekarang saya mau masuk ke ranah yang lebih personal. Mas Farisal boleh ceritain nggak pengalaman pribadi Mas Farisal ketika menjadi mahasiswa S3? Karena tadi ada komen dari peserta yang nge-quote kata-kata Mas Rizky. Katanya kalau Mas Rifki itu bilang S3 itu panggilan hati, jadi panggilan hati PhD. Kalau tadi kan Mas Farisal itu permanent head damage. Nah, jadi pasti ada pengalaman yang menarik nih, Mas. Boleh diceritain nggak kira-kira pro dan kontra dari PhD ini seperti apa? Iya. Jadi apa ya, pengalaman pribadi banyak ya, karena saya kan 7 tahun ya, dan 7 tahun itu bukan tanpa alasan. Saya sangat menikmati ya, meskipun head damage, tapi saya sangat menikmati proses PhD itu. Pertama karena salah satu di Leiden itu kan pendekatan hukumnya itu kan pakai sosiolegal, utamanya sosiolegal dengan pendekatan metode yang saya pakai adalah etnografi. Jadi cara mengambil datanya pun kan sudah sangat challenging, sangat menantang. Dan saya membutuhkan waktu 2 tahunan hanya untuk riset di lapangan. Fieldwork-nya saya itu cukup lama ya, karena riset saya soal kejaksaan. Kalau teman-teman dosen hukum di sini atau akademisi tahulah kejaksaan seperti apa, masuknya saja sudah dipelototin sama pengamanan dalam, PAMDAL itu sudah melototin kalau kita nggak punya akses ke dalam. Jadi buka akses itu juga tantangan. Saya ini sebelum riset belum pernah punya riset tentang kejaksaan, jadi buka dari awal itu juga tantangan. Kalau misalkan ada yang teman-teman sudah mulai riset sebelum PhD itu akan sangat lebih baik. Pengalaman pribadi saya yang bisa di-quote itu apa ya? Keluarga ya mungkin ya. Mungkin saya jadi lebih dekat dengan keluarga, dengan anak, dan itu tidak akan tergantikan ya. Nganterin anak sekolah, kemudian melihat, ini jadi sentimental ya. Jadi saya buang dulu lah soal akademik. Kalau akademik ya itu pasti ya, teman-teman pasti akan mengalami. Tapi yang saya suka dari PhD itu pengalaman saya dengan anak-anak. Jadi melihat tumbuh kembang mereka. Saya punya anak 2, saya ajak ke sana dan bisa menikmati pertumbuhan mereka itu sangat menyenangkan ya. Nah, di Indonesia sebelumnya itu ya karena kesibukan ya, di luar itu kan schedule itu kan bisa kita prediksi. Sampai bulan depan itu ya, kalau di Belanda atau di Australia, di UK atau di US itu kan kita bisa tahu jadwal kita itu apa saja sih 2 bulan ke depan itu pasti gitu loh. Paling nggak kalau ada miss-nya itu kita sudah bisa miss-nya cuma itu aja. Jadi hidup itu memang flat ya, nggak ada tantangan. Kalau di Indonesia itu kan undangan rapat di kampus itu jam 1, undangannya baru jam 12.30 itu wajar. Ya kan? Jadi hampir waktu sebelum kuliah itu saya tidak bisa ada badan ada di rumah tapi otak kemana-mana, ngurusi orang lah, yang ini, yang itu, yang aneh itu kan. Ketika kita benar-benar bertapa ya dalam tanda kutip ya. Lah baru ketika ada pandemi, nah itu kan memang ini juga tantangan bagi teman-teman dosen atau ya saya anggap dosen lah ya yang mau kuliah. Itu kan meninggalkan status quo. Itu yang kadang-kadang banyak orang yang nggak siap dengan meninggalkan status quo. Status quo itu apa? Sudah terlanjur nyicil rumah, mobil. Nah, ini saya mau cerita versi saya ya, teman-teman yang susah akhirnya nggak berangkat itu. Rumah, mobil, gaji sudah settle, jaringan juga banyak.
kerjaan sudah mulai dikenal, ada funding dan lain sebagainya, itu meninggalkan itu kan tidak mudah. Ya, yang sudah settle di Indonesia meninggalkan itu kan sudah butuh pengorbanan tersendiri. Dan ketika kita di luar, benar-benar loss itu koneksi, kerjaan sudah nggak ada, kita hanya bergantung duit di beasiswa. Syukur karena saya ada teman akhirnya selain beasiswa, karena misalkan beasiswa nggak cukup harus kerja sampingan. Tapi itu menarik sih, menarik ya. Sampai ada pandemi lah, pandemi ini nggak tahu nanti ada pertanyaan khusus soal pandemi tidak. Kalau tidak saya sampaikan di sini nih. Kalau pandemi ini kemudian membuka lagi itu jaringan-jaring yang mati-mati itu ya kan. Yang biasanya nggak ada undangan seminar, akhirnya ada undangan seminar ya kan. Dengan webinar dan lain sebagainya. Yang ya itu. Jadi pengalaman pribadi saya lebih ke keluarga sih. Kalau soal apa? Ya kalau PSI jelas kita tadi sudah disampaikan banyak Vika, Coki sama Rifki udah bilang kita pasti improve ya. Bahasa Inggris dari saya yang gratul-gratul sampai sekarang masih gratul-gratul ya. Tapi paling nggak ada improvement sedikit lah gitu kan. Kemudian pengalaman penelitian, koneksi dengan minimal kita merasakan atmosfer itu, atmosfer akademik di kampus negara maju seperti apa sih? Itu kan benar kata Vika tadi, itu juga akan membuat kita pulang itu dengan pengalaman itu akan punya perspektif berbeda ketika kita nanti kembali ke kampus tempat kita bekerja. Misalnya di Leiden itu kan karena staff, itu kan kita ikut di staff meeting ya, bahas kurikulum, mempersiapkan program master, ngajar, kemudian ada research meeting. Jadi kita misalkan sampai rapat soal anggarannya itu dibuka juga ke kita. Jadi kita tahu anggarannya center ini tinggal sekian, harus bagaimana, bayarannya ini sekian. Kita tahu itu. Di kita kan kayak gitu-gitu itu kan kayak agak sedikit tabu ya, tapi di luar kayaknya sangat transparan. Jadi itu menarik ya. Jadi memang libertaris presidium, kebebasan akademik itu nikmat ya. Jadi kalau misalkan nggak ada tuh dipanggil rektor Leiden gara-gara mengkritik raja, itu juga susah. Oke, baik Mas Farisal. Terima kasih Mas, tadi betul banget ya. Dan diamini nih Mas Farisal untuk elemen keluarganya oleh Bang Coki sama Mas Rifki. Nikmat bawa keluarga di dalam perjalanan PhD. Jadi yang menikmati bukan hanya kita pribadi ya, yang menjalani program tersebut, tetapi juga keluarga kita bareng-bareng. Nah, berhubung waktunya ini udah mepet, saya ada satu pertanyaan mungkin terakhir ya, yang nanti kalau ada waktu kita bisa minta semua narasumber untuk menjawab. Mungkin saya tanya dulu ke Mbak Rafika. Mbak Rafika, boleh dikasih gambaran kalau di Australia, terutama di Melbourne University, gambaran pembagian waktu seorang mahasiswa PhD itu seperti apa? Boleh gambarkan satu hari di hari Mbak itu seperti apa gitu? Ini jawabannya relatif banget karena sebenarnya ketika menjadi mahasiswa PhD, kalau saya lihat ya kita menjadi mahasiswa yang harus benar-benar mandiri, menyusun target sendiri, disiplin sendiri. Nah itu gimana tentu sesuai target kita masing-masing, karena pengalaman dan cara kita mengukur diri sendiri itu yang menentukan ya. Misalnya ada teman PhD saya yang ya mereka ke kampus pas jam working hour aja, itu 9 to 5. Dan saya juga lihat beberapa teman, terutama masa yang native ya, yang dari dari Australia sendiri, jam kerjanya juga jam segitu 9 to 5. Sementara orang-orang yang struggling dengan bahasa kayak saya itu ya jelas waktunya jadi lebih lama gitu. Kadang-kadang bikin satu kalimat aja kan bisa lama banget gitu. Kalau saya punya kendala kayak gitu ya. Jadi jam kerja saya waktu dulu awal-awal ketika 1 tahun pertama itu bisa dibilang saya kerja gila. Jadi saya ke kampus sekitar jam 10, jam setengah 10 habis ngantar anak saya
anak saya kan SD, jadi mereka masuk jam 9. Nah, saya berangkat jam 9:30, kemudian sampai jam 12 malam kadang-kadang saya di kampus. Jadi, dan di kampus itu saya ingat yang sampai jam 12 malam itu biasanya mahasiswa internasional. Jadi kebetulan saya punya teman yang itu aja yang saya temuin gitu sampai jam 1 malam, sampai ketika satpam keliling itu, karena security kampus biasanya akan keliling kalau udah di luar jam belajar, mereka akan keliling ya. Nah, itu ya orangnya itu aja, wajah-wajah internasional gitu. Jadi ya beda-beda, ada yang cukup dengan kerja 9 to 5 aja, ada yang kerja gila kayak saya dari pagi sampai midnight. Ya saya kira kita punya target sendiri, kita punya model kerja sendiri, itu benar-benar independen ya, benar-benar mandiri. Apalagi kita juga harus menyesuaikan juga dengan supervisor, karena supervisor itu karakternya macam-macam nih. Misalnya supervisor saya ada 2, yang pertama dengan yang kedua itu karakternya beda. Yang pertama misalnya lebih lost gitu, lebih membebaskan saya, lebih membuat mahasiswanya independen. Sementara yang kedua misalnya punya target tertentu, lebih disiplin. Nah, itu yang menentukan ritme kerja kita akan seperti apa. Tapi so far kalau digambarkan kerjaan kita apa? Kerjaan kita mostly nulis. Jadi skill nulis itu sebenarnya harus disiapin dari sekarang kalau bisa ya. Artinya pekerjaan utamanya ya nulis baca. Baca ya, fieldwork akan jadi tugas kita juga, tapi menulis dan baca itu ada skill yang kita harus aware itu dari awal, sebelum bahkan sejak mempersiapkan gitu ya. Karena kalau menulis proposal seperti cerita Coki tadi, kita harus tahu peta dari literatur yang sudah ada. Kalau nggak ada novelty, kalau nggak ada kontribusi akademik, ya supervisor pasti akan nggak mau gitu loh dengan proposal yang biasa-biasa aja. Mereka pasti mau yang outstanding. Karena ketika tesis kita nanti akan direview oleh kampus lain, itu nama baik profesor itu yang dipertaruhkan gitu. Jadi dia nggak mau lah mahasiswanya, dia nggak mau dianggap bahwa dia nggak bisa bimbing. Makanya dia sendiri juga akan milih proposal yang convincing, yang argumennya kuat. Kalau di Australia dari awal, mungkin juga dari pendidikan dasar ya, ini juga akan nyambung keluarga ya. Kita lihat pendidikan dari awal itu kita lihat sendiri saya lihat sendiri dari anak-anak critical thinking gitu. Jadi itu yang mungkin yang mewah di Indonesia itu jarang ada. Ya mungkin ada ya, tapi kalau pengamatan saya, salah satu yang paling menarik ketika kuliah di negara barat ya, walaupun kita riset Indonesia, padahal di Indonesia kurang banyak apa ahli hukum Indonesia. Kenapa harus di barat ya? Karena kita sebenarnya di sini lebih bebas untuk menentukan selama argumennya kuat. Gimana bisa punya argumen kuat? Ya kita harus punya skill baca. Skill baca itu dalam arti memetakan literatur, kita tahu mana yang punya gap dari literatur yang ada, kemudian kita bisa menyusun pertanyaan yang kemudian punya kontribusi, punya novelty, dan argumennya apa ini harus kuat gitu. Nah ini yang menurut saya mewah sekali, dan umumnya dari pengamatan saya supervisor cenderung egaliter, itu yang mungkin ya, saya nggak tahu karena punya pengalaman sebagai mahasiswa di Indonesia, mungkin saya perhatiin nggak banyak ditemukan di Indonesia gitu. Nuansa egaliter itu loh, atmosfer akademik yang egaliter itu loh, yang buat kita jadi kaya sebenarnya dalam proses PhD. Gitu. Jadi kalau dari cerita Mbak Rafika, sebenarnya karena memang benar-benar menikmati prosesnya dan environment-nya, jadi nggak kerasa ya Mbak, waktunya 1 hari itu udah menulis keluarga, terus keluarga ya, dan itu diseimbangkan dengan baik karena memang enjoy. Ya. Oke. Thank you Mbak. Dan karena waktunya tinggal 1 menit lagi, mungkin saya nggak bisa tanya semua narasumber, tapi mungkin yang baru menyelesaikan dan baru diterima di program PhD. Mas Rifki yang selalu bilang PhD itu panggilan hati. Mas, pesan terakhir Mas Rifki untuk semua dari kita, peserta dan mungkin juga yang lagi berpikir untuk PhD dong Mas, terakhir sebelum kita tutup acara ini.
Waduh, no pressure ya. Setelah setelah yang luar biasa ini Mas Fahrizal, Bang Coki, Mbak Vika. Aduh, pesan terakhir buat teman-teman tuh, aku mengamini banget ya yang semua semua senior saya udah bilang, dan khususnya juga tadi Mas Fahrizal yang bilang bahwa kita tuh harus berani bermimpi gitu. Karena memang kalau saya boleh share sedikit nih, ternyata salah satu alasan kenapa sangat jarang mungkin ya orang Indonesia yang kuliah di luar, mungkin in general ya, kita nggak usah ngomongin universitas tertentu gitu, tapi in general mungkin kalau Bang Coki, Mas Fahrizal, Mbak Rafika membandingkan jumlah populasi PhD students orang Indonesia dengan misalnya India, dari China, dari Singapura, dari Malaysia, pasti jauh lebih banyak dari situ gitu. Dan ini aku melihat tren yang on average ini universal gitu ya, not just in certain campuses gitu, tetapi almost in many of the campuses yang kita ingin tuju. Nah, ternyata salah satu alasannya itu setelah saya ngobrol sama salah satu dosen saya, karena university itu menerima kuota berdasarkan rasio jumlah yang apply. Jadi kenapa bisa PhD students dari Singapura mungkin kalau di tempat saya kuliah itu I don't know, maybe like 10, Indonesia 0 atau 1, ya mungkin karena 10 times, 10 kali lipat jumlah orang Singapura yang mendaftar gitu loh, dibandingkan orang Indonesia. Dan seringkali aku cenderung melihat ini sih, Jessica, orang Indonesia itu terkenal humble ya, kita rendah hati gitu. Tetapi dark side dari itu adalah kadang-kadang kita juga rendah diri. Kalau buat aku, rendah hati itu sangat terpuji ya. Being humble is amazing, dan itu di semua agama, di semua society itu hal yang noble gitu. Tetapi kalau rendah diri itu menurutku toxic, karena berarti kita undervaluing nih. Ibaratnya value kita sebenarnya mungkin 90, tapi kita sudah menilai diri kita, aduh aku tuh cuma 30 atau 40, nggak mungkin lah aku bisa keterima di situ, nggak mungkin lah aku bisa PhD, atau mungkin daftar sekali terus ditolak, aduh ya udah berarti itu mengkonfirm ya bahwa aku sebenarnya nggak bisa. Nah, dari perjuangan kami semua nih, maksudnya kayak aku pun juga ditolak beasiswa berkali-kali, maksudnya itu aku perjalanan itu juga mengalami gitu. Bang Coki, Mbak Rafika, Mas Fahrizal, aku berharapnya bahwa dari maksudnya cerita kami dan dari perjuangan kami itu bisa membuat teman-teman lihat bahwa ternyata tuh bisa loh gitu. Maksudnya kayak kalau para narasumber ini, kami juga manusia biasa ya, maksudnya I can confidently speak on our own behalf ya, walaupun tadi dengan introduction yang luar biasa dari Jessica dan MC, at the end of the day we are also human, kami juga manusia yang biasa, kami juga pernah gagal, kami semua jatuh bangun, tetapi yang jadi kunci adalah kami berani bermimpi dan kami rela untuk jatuh bangun untuk mewujudkan mimpi kami itu gitu. Nah, aku harap semangat ini yang bisa ditularkan ke teman-teman. Walaupun teman-teman mungkin pertama daftar nggak dapat, itu oke, daftar lagi kayak Mbak Rafika gitu kan. Pertama approach supervisor nggak, ini lagi kayak Bang Coki gitu. Maksudnya, even bahkan proses penelitian nanti misalnya kayak Mas Fahrizal sampai mungkin lebih lama dari dikira, it's okay gitu. Kayak memang struggle is part of life. Dan what doesn't kill you makes you stronger kan. Jadi kayak memang semua proses struggle itu insya Allah akan membuat kita menjadi pribadi yang lebih kuat dan lebih baik. Jadi pesan terakhirku itu sih buat teman-teman. Berani bermimpi, dan relalah untuk jatuh bangun untuk mewujudkan mimpi itu. Ya. Terima kasih, itu kalau dari aku. Thank you, Mas Rifki. Intinya kejar PhD, jangan kendor ya. Itu kerja dokter, kejar dokter, jangan kendor. Oke. Nah, sekarang setelah kita bahas panjang lebar dan kita sampai ke penghujung acara, mungkin kita polling sekali lagi ya. Voting sekali lagi, kira-kira setelah mendengarkan pengalaman yang begitu menarik dari masing-masing narasumber, ini teman-teman sekalian udah berubah nggak ini? Kira-kira mau ke Belanda kah? Atau mau ke Amerika kah? Atau mau ke Inggris? Atau ke Australia? Atau mungkin negara lain? Nah, boleh kita tunggu. Udah muncul ya votingnya.
Udah belum nih Mbak Dian votingnya? Oke, votingnya kita tunggu ya. Saya hitung lagi nih 10 hitungan. 1, ayo yang belum silahkan pilih. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, ditutup. Kelihatan ya hasilnya. Wah, mantap. Wah, Indonesia jadi nggak ada yang milih nih. Terima kasih semuanya atas partisipasinya. Mungkin di sini kita sedikit melihat ya dari pembicaraan kita yang singkat ini, dari diskusi kita yang singkat ini, bahwa mendengarkan sharing dari teman-teman narasumber itu adalah inspirasi bagi kita semua, adalah pendorong bagi kita semua bahwa ternyata personal hindrance kita, ketakutan-ketakutan kita, itu mungkin bisa kita atasi ya secepatnya, supaya kita bisa mempersiapkan diri kita pun secepatnya, supaya kita bisa segera mengikuti teman-teman narasumber untuk S3 di luar negeri. Yang di Indonesia pun nggak apa-apa ya, semuanya berkualitas. Tapi satu yang saya selalu ingat dari paparan teman-teman narasumber, bahwa PhD itu bukan cuma personal journey, tapi bagaimana kita mengambil bagian dari meningkatnya ilmu pengetahuan, memperbaiki social life kita ya, dari Mas Farisal, Bang Coki, Mbak Rafika, Mas Rifki. Saya rasa ada esensi itu. Jadi buat kita semua jangan pantang menyerah ya, dan semoga teman-teman Mini Academy bisa arrange acara-acara seperti ini yang bisa menjadi inspirasi buat kita semua untuk terus menjadi lebih baik. Terima kasih semuanya. Saya ucapkan mungkin sampai berjumpa ya, kita ketemu lagi di kesempatan yang lain bersama para narasumber dan teman-teman peserta yang lainnya. Sekarang saya serahkan floor kali ini ke Tio dari Forum Akademisi Hukum Muda Indonesia. Mungkin Tio bisa sharing sedikit perjalanan kita gimana, yuk. Oke, makasih banyak Mbak Jessica, makasih banyak Abang Mbak di sini udah ngasih inspirasi talk yang saya 2 jam ini amazed dan belajar banyak banget terkait dengan gimana proses, gimana motivasi buat sampai S3. Jadi saya sama kayak Mbak Jessica dan mungkin sama teman-teman di sini juga, bahwa kita lagi bingung nih, kayak harus mulai dari mana, harus kayak gimana sih nanti apa yang akan kita hadapin ketika nanti kita PhD dan lain sebagainya. Jadi kita udah enlight lah sama apa yang Abang Mbak di sini udah sampaikan. Terima kasih banyak. Mungkin sedikit aja terkait dengan Forum Akademisi Hukum Muda. Ini saya diminta sama senior-senior ini panutan saya untuk ya kita share sedikit aja apa itu dan kenapa ada gitu. Mungkin awalnya adalah ini adalah forum buat kita teman-teman rekan-rekan dosen yang baru mulai karir jadi dosen gitu ya, dimanapun, di universitas manapun, bahwa penting buat kita untuk kita punya koneksi, kita struggle nih gimana nih kira-kira navigate di awal karir menjadi dosen. Nah, kita pengen idenya adalah kita bikin semacam forum santai untuk kita belajar bareng, diskusi, sharing informasi terkait dengan bagaimana memulai karir untuk menjadi dosen dan juga terkait dengan substansi-substansi lainnya. Jadi kalau info dari teman-teman Mini Academy, ada sekitar 20% rekan-rekan yang hadir di sini adalah dosen hukum. Dan kalau misalkan teman-teman tertarik untuk gabung, nanti kita udah punya data, mungkin nomor telepon teman-teman di sini. Kalau tertarik gabung, nanti kita bisa invite bareng ke grup WhatsApp. Idenya adalah kita nggak bikin suatu organisasi formal, kita cuma bikin forum untuk sharing informasi, memperbanyak link, diskusi dan lain sebagainya, biar kita bisa sama-sama memajukan akademik hukum di Indonesia. Mungkin itu aja. Nanti kalau misalkan teman-teman ada yang tertarik atau ada yang memang udah jadi dosen muda sekarang, nanti kita bisa invite, nanti kita akan mungkin kasih info lebih lanjut lagi terkait dengan program, kegiatan dan lain sebagainya. Mungkin itu aja dari saya kembalikan ke Mbak Dina dari Mini Academy. Mbak Dina, sorry di unmute Mbak, nggak kedengeran. Sorry. Oke, terima kasih teman-teman. Demikianlah talk show hari ini. Terima kasih sudah hadir dan tadi kalau menyimak pemaparannya, mungkin teman-teman yang sekarang sedang ngejar banget ngotot harus PhD gitu ya, harus ambil S3 lagi jadi semakin tercerahkan. Pastinya ini bukan
langkah yang atau bukan acara yang terakhir ya, karena masih banyak banget pasti yang teman-teman di sini juga masih penasaran. Nah, kita tunggu nih kolaborasinya Mini Academy dengan Fahmi berikutnya. Oke, saya Dina dari Mini Academy, mohon undur diri bersama dengan panitia yang lainnya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.